Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang di Manhua TV. Kali ini Mimin akan rekap dulu cerita dari Overlord of Insect. Jangan lupa untuk join saluran WA untuk update terbaru dari Mimin. Untuk link ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. 300 tahun yang lalu, Heavens terwujud. Banyak keajaiban dan anomali telah dikirim ke bumi, diikuti oleh banyak monster yang kuat dan akhir dari umat manusia. Setelah krisis dimulai, perubahan pun terjadi. Manusia yang memiliki kekuatan akhirnya mengalahkan para monster dan menyelamatkan dunia dari ambang kehancuran. Untuk bertahan melawan iblis, mereka terus menjelajah dunia rahasia untuk mendapatkan kekayaan dan sumber daya. Banyak negara mulai melakukan segala upaya untuk melatih prajurit, dan setiap orang dapat menyelesaikan kebangkitan mereka pada usia 18 tahun. Dan saat ini, para siswa yang sudah memasuki usia 18 tahun mulai melakukan upacara pembangkitan job mereka. Dan saat upacara berlangsung, tidak sedikit dari mereka yang gagal melakukan pembangkitan. Kebangkitan job biasanya terbagi menjadi 3, combat, support, dan creation. Combat adalah yang paling praktis, merupakan job impian setiap orang. Sedangkan creation hidup tanpa pertempuran umumnya dianggap paling lemah dan dibenci oleh semua orang. Jikapun seseorang berhasil membangkitkan sebuah job, maka bagi mereka yang mendapatkan job creation merasa akan sangat sedih karena dia tidak akan bisa bertarung. Setelah upacara kebangkitan selesai, kualitas job juga berbeda, biasanya dibagi menjadi 4 tingkatan: ordinary, rare, hidden, dan divine. Dan di antara mereka, tingkat divine adalah yang paling langka, hanya sekali dalam 100 tahun. Dan kali ini, seorang siswa bernama Jiang Cheng mengejutkan siswa lainnya karena kilauan cahaya pembangkitannya lebih besar dari siswa-siswa yang lainnya. Para siswa pun penasaran job apakah yang akan terbangkitkan. Para siswa menduga bahwa ini kemungkinan job divine. Namun kota Jiang mereka tidak memiliki divine talent selama ratusan tahun belakangan ini. Dikatakan bahwa setiap ada job kelas divine, seseorang bisa menggemparkan langit dan bumi. Dan saat ini, siswa dengan nama Jiang Cheng merasa bersyukur karena sudah melewati proses pembangkitan dan nampaknya dia berhasil membangkitkan sebuah job. Kemudian seorang pria tua yang merupakan kepala sekolah datang menghampiri Jiang Cheng dan memujinya, serta dia sudah menduga dari siswa dari Pilar Bakat bahwa Jiang Cheng bangkit menjadi job tipe combat, dan dia juga tidak percaya ini kelas divine, dan menanyakan jenis job apa yang Jiang Cheng bangkitkan. Jiang Cheng sendiri menyebut bahwa dirinya tidak membangkitkan job di bidang combat. Kepala sekolah Wang pun kaget mendengarnya dan menanyakan apakah itu job support. Namun nyatanya, Jiang Cheng menyebut bahwa dia membangkitkan job creation tingkat divine spiritual master. Kekuatannya bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, rumput, dan hewan kecil. Betapa kagetnya kepala sekolah Wang mengetahui ini dan menyebut ini mengerikan karena job creation tidak memiliki kekuatan bertarung, jadi tidak ada gunanya walaupun itu kelas divine. Lalu seorang guru meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir. Jika Jiang Cheng tidak bisa bertarung, setidaknya dia akan aman. Spiritual Master cukup populer di bidang penelitian, apalagi itu tingkat divine. Rekomendasi yang dirinya janjikan kepada Jiang Cheng sekarang sudah tidak mungkin lagi. Tapi jika Jiang Cheng ingin masuk ke bidang penelitian, dirinya bisa memberikan surat rekomendasi untuknya. Jiang Cheng pun berterima kasih atas perhatian gurunya, dan dia akan memikirkan hal ini. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan jika tidak ada hal yang lainnya, Jiang Cheng pamit undur diri. Seketika pandangan orang-orang yang awalnya takjub berubah menjadi sebuah tawaan yang mengejek. Mereka pikir itu adalah job yang bagus, tapi ternyata mereka salah. Mereka pikir Jiang Cheng mendapatkan job combat, tapi kali ini tidak peduli seberapa bagus kelasnya, itu tidak ada gunanya. Tapi mereka menilai itu cukup keren untuk jadi tontonan. Jiang Cheng adalah raja dari semua sekolah, dan lihat bagaimana dia mengubah itu. Berusaha keras setiap hari pun tidak ada gunanya, karena job tidak akan bisa diubah. Lin, sang kecantikan sekolah yang selalu menduduki peringkat kedua, bangkit ke hidden class tipe combat. Di sisi lain, Jiang Cheng sendiri tersenyum.
Dan dirinya tidak menyangka kalau mulut dan wajah mereka akan berubah ketika dirinya bangkit menjadi tipe creation. Dunia masih harus bergantung pada kekuatan untuk berbicara. Menurut Jiang Cheng, tidak ada yang salah ketika seseorang membangkitkan job creation. Dan saat ini, sebuah sistem menyebut syarat mengaktifkan calamity system insect natural terpenuhi. Dan sistem meminta konfirmasi pengguna apakah dia ingin mengaktifkan sistem untuk memanggil mother of insect. Jiang Cheng sendiri menilai sistem ini jelas sangat cocok dengannya. Diketahui Jiang Cheng adalah orang yang bereinkarnasi setelah kematian dan datang ke dunia para awaken ini. Setelah berakhirnya era kegelapan, dunia penuh dengan dungeon dan monster yang tinggal. Sejak hari itu, dunia mulai menghormati yang kuat, dan dirinya terlahir kembali sebagai yatim piatu. Dan untuk bertahan hidup di dunia ini, Jiang Cheng berusaha sekuat tenaga sebelum mencapai usia 18 tahun. Dirinya pikir hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Dan Jiang Cheng tidak menyangka bahwa dia menemukan sistem ini sebulan yang lalu. Ras serangga adalah yang menyebabkan kerusakan parah pada umat manusia sebelum era kegelapan. Mereka adalah ras yang sangat kuat. Jiang Cheng mendengar terakhir kali bencana alam melanda, 9 dari 12 raja dari umat manusia dikorbankan untuk menyegelnya. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama bisa digunakan, kekuatan ras serangga itu kuat. Dan segera Jiang Cheng membuka sistemnya, dan seketika memasuki alam bawah sadarnya. Dan Jiang Cheng sendiri mengetahui bahwa ini adalah lautan kesadarannya, dan sesuatu yang ada di depannya saat ini adalah bakatnya, dan dirinya tidak menyangka akan berbentuk seperti pohon. Lalu sistem memberitahu Jiang Cheng bahwa evolusi bakat membutuhkan pengorbanan, bisa digunakan setiap 10 hari sekali, hanya bisa digunakan 1 kali per target. Lalu fruit of all things melalui pengorbanan, pengguna dapat memajukan kemajuan pertumbuhan kebenaran itu, dapat secara acak menjatuhkan buah khusus. Peningkatan pertumbuhan dapat meningkatkan laju pertumbuhan makhluk hidup. Saat ini meningkat 10% dilepaskan untuk percepatan pertumbuhan makhluk hidup, cooldown selama 8 jam saat digunakan. Jiang Cheng menilai sistem ini sungguh hebat, bahkan bisa menganalisis bakat yang dia miliki. Meskipun dirinya terlihat seperti tidak memiliki kemampuan tempur, tampaknya masing-masing dapat digunakan melalui sistem insect miliknya. Lalu sistem menyebut pengujian sistem telah selesai, dan meminta konfirmasi pengguna apakah akan mensummon Mother of Insect. Tanpa pikir panjang, Jiang Cheng langsung mensummonnya. Dan tiba-tiba, sebuah aura gelap pun muncul di depan Jiang Cheng. Dan Jiang Cheng sendiri merasa bahwa ini tekanan yang begitu kuat. Sistem pun mengatakan bahwa summon telah berhasil. Pengguna berhasil memanggil Mother of Insect tingkat natural calamity, yaitu Nine Miasma Wing. Dan benar saja, saat ini ada sesosok monster tipe insect dengan ukuran yang sangat besar. Sistem juga memberitahu bahwa Mother of Insect Nine Miasma Wing dari abis penguasa kematian, yang menyebabkan malapetaka sebagai bencana alam, dan kemudian lenyap selama era ketiga. Nilai pemujian saat ini dari Monster of Insect adalah 0%. Dan sistem juga meminta pengguna untuk menyelesaikan sebuah tugas melahap dan berkembang biar dari kawanan serangga untuk membuka kemampuan. Jiang Cheng sendiri tidak menyangka bahwa ukurannya sangat besar, dan Nine Miasma Wing ternyata mampu berbicara dan memanggil Jiang Cheng dengan sebutan Master, dan mengungkapkan bahwa dirinya Little Nine sangat suka kepada Master. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini lapar dan ingin makan monster jahat. Jiang Cheng sendiri merasa bingung bahwa ini tidak perlu pengorbanan dan langsung mengupgrade Nine Miasma Wing. Namun Jiang Cheng menilai sepertinya Mother Insect membutuhkan mangsa untuk mengupgrade, dan itu akan menjadi makhluk yang sulit. Dan saat ini ada aura besar yang menutupi tubuh Nine Miasma Wing, dan Jiang Cheng merasa bahwa aura ini seperti aura evolusi. Dan benar saja, Nine Miasma Wing perlahan menampakkan wujudnya berubah ke bentuk human, dan notifikasi menyebut Nine Miasma Wing telah menyelesaikan transformasi dan telah diperbarui. Kemampuan baru telah didapat, memberi makan berbagi 10 kali lipat poin pengalaman dari Master. Jiang Cheng sendiri tidak menyangka akan menjadi seperti ini, dan Little Nine mengatakan kepada masternya bahwa dia telah berevolusi dan melompat ke arah Jiang Cheng. Terlihat dari panel status, Nine Miasma Wing memiliki beberapa skill, yaitu Poison Barrier, Fit, Fury, United. Nilai konsumsi saat ini 0 dari 10.000. Dan setelah mencapai kapasitas penuh pengkonsumsian, keturunan dapat direproduksi. Pengembangan poin pengalaman pasif,
peningkatan atribut pasif, percepatan pertumbuhan talent job saat ini semuanya sedang berlangsung. Lalu Little Nine yang kita sebut saja sebagai Nine sekarang mengatakan bahwa dirinya ingin memakan daging dan darah. Menurut Jiang Cheng, talent dari Master Spiritual dapat mempercepat pertumbuhan konsumsi Mother Insect, dan poin pengalaman dari Mother Insect sedang mempercepat peningkatannya. Selain itu, Nine Miasma Wing dapat meningkatkan semua atributnya sebesar 20%, karena sistem dan jobnya adalah pasangan yang sempurna untuk ini. Dengan ini, Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya tidak perlu job combat, dan tampaknya selama Jiang Cheng membunuh monster dan memangsa mereka dengan cepat, dirinya akan segera memiliki pasukan insek atau serangga. Tapi apa yang disebutkan oleh pesan sistem tadi adalah abis kata Stroke of World Calamity. Dipadukan dengan informasi yang tak lengkap itu, jelas bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada siapapun. Jika ketahuan bisa berujung pada akhir hidupnya. Dalam hal ini, dirinya akan menggunakan identitasnya sebagai awaken job creation dan skill poison miasma dari Mother Insect sebagai penyamaran untuk memburu monster, lalu meningkatkan kekuatannya. Tapi pura-pura lemah bukanlah gayanya. Dirinya ingin menjadi cukup kuat untuk memperlihatkan kemampuannya kepada dunia. Lalu tiba-tiba ada getaran dari alam bawah sadarnya, dan Nine pun mengatakan kepada masternya bahwa dia menyadari dan merasakan bahwa ada ancaman. Dan seketika Jiang Cheng keluar dari alam bawah sadarnya, dan ternyata di depannya saat ini ada seorang pria berdiri dan menanyakan soal fenomena yang baru saja terjadi. Itu bisa terlihat di seluruh kota, dan apakah itu berasal dari Jiang Cheng? Jiang Cheng sendiri menyadari bahwa orang ini setidaknya berada di level master atau di atasnya, dan Jiang Cheng penasaran mengapa orang ini mencarinya. Para siswa pun menyadari bahwa pria itu begitu kuat, dan tekanan auranya bisa dirasakan dengan jarak yang jauh. Mereka juga bertanya-tanya mengenai keinginan orang itu menemui Jiang Cheng, dan berharap tidak ada masalah di antara mereka. Di sisi lain, Jiang Cheng pun merasa pria di depannya terlihat aneh karena sejak tadi pria itu terus menunjukkan sikap yang menekan kepadanya. Dia menunjukkan kekuatannya tanpa berkata sepatah kata pun, dan menduga orang ini sedang menguji dirinya. Lalu, Nine menyebut orang ini terlihat mengancam bagi masternya, dan dia juga terlihat sangat menggoda. Dan Nine saat ini sangat ingin melahapnya. Seketika Jiang Cheng merasa ini situasi yang buruk, dan tiba-tiba notifikasi muncul yang menyebut bahwa Mother Insect merasa bahwa target mengancam keberadaannya. Target saat ini memiliki nilai penelanan yang tinggi, dan Mother Insect akan segera melahap target. Dan seketika Jiang Cheng mengeluarkan aura yang sangat besar. Jiang Cheng menilai Mother Insect merasakan ancaman, dan dia akan mulai menyerang secara aktif. Para siswa pun bisa merasakan pancaran energi yang begitu dingin. Jiang Cheng sendiri menyadari jika nilai penelanan rendah, bahkan tingkat agresivitas dari Mother Insect pun akan meningkat. Sehingga Jiang Cheng perlu segera mencari beberapa magic item agar Mother Insect dapat menelannya. Jiang Cheng juga mengetahui niat pria ini adalah untuk menguji kekuatannya dengan kekuasaannya sendiri. Tapi tanpa dia sadari, dia malah memicu Mother Insect. Namun ini tidak masalah, setidaknya dirinya masih bisa menahan Mother Insect agar tidak keluar. Setelahnya, pria ini memuji Jiang Cheng dan menyebutnya hebat sekali. Baru saja berpindah job dan sudah bisa menerima ujian darinya, bahkan bisa membalas serangan. Dengan ini, dirinya yakin jika Jiang Cheng berusaha semaksimal mungkin, Jiang Cheng akan meraih kesuksesan di masa depan. Para siswa pun mengetahui bahwa suasana dingin tadi disebabkan oleh benturan aura Jiang Cheng, dan ini sangat keren menurut mereka. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa senior terlalu memuji dirinya, dan dirinya juga tidak tahu siapa dia. Dan Jiang Cheng sendiri bisa bernapas lega karena Mother Insect tidak terdeteksi. Kemudian pria ini memperkenalkan dirinya. Diketahui bahwa dia bernama Jigang. Dia adalah pemimpin Night Watch, dan Jigang pun tidak akan berbasa-basi lagi, dan mengatakan bahwa dirinya sangat menghargai kekuatan Jiang Cheng, dan mengajaknya untuk bergabung dengan mereka sebagai Night Watch. Seketika Jiang Cheng pun terkejut karena tiba-tiba dirinya diundang secara pribadi untuk bergabung dengan Night Watch. Night Watch adalah organisasi yang didedikasikan untuk melawan demons dan melindungi kota Dacia. Setiap kali ada gelombang kejahatan atau munculnya alam rahasia ataupun dungeon baru, Night Watch akan menjadi orang yang pertama untuk menyelidiki atau langsung menghancurkannya. Karena pertempuran dengan demon beresiko tinggi, tingkat kematian di antara Night Watch sangat tinggi. Kebanyakan orang menghindarinya, tetapi tidak dengannya.
Mother Insect perlu terus menelan daging dan darah demons untuk mengumpulkan nilai penelanan dan membiakkan keturunannya. Dirinya membutuhkan kesempatan ini untuk menghadapi demons, dan ketika nilai penelanan penuh, Mother Insect akan mulai berkembang biak. Saat itu terjadi, dirinya tahu seberapa besar kegaduhan yang akan muncul. Alam liar adalah tempat yang baik untuknya membiakkan Mother Insect. Dengan bergabung sebagai Night Watch, resiko dari menelan atau berkembang biaknya Mother Insect dapat diatasi dengan mudah. Dengan ini, organisasi Night Watch sangat cocok untuknya. Jigang pun mengatakan bahwa mungkin Jiang Cheng telah mendengar beberapa rumor tentang Night Watch, tetapi itu semua sudah lama terjadi. Asalkan Jiang Cheng bersedia bergabung, maka Jiang Cheng pasti akan mendapatkan pelatihan menyeluruh dengan sumber daya tingkat Divine. Dengan ini, Jiang Cheng langsung menyetujui ajakan dari Jigang untuk bergabung dengan Night Watch. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa menghidupkan kembali kejayaan Night Watch adalah tugas yang tidak bisa dirinya tolak, dan bersedia bergabung dengan Night Watch. Dan alasan lainnya yang tidak bisa Jiang Cheng sebutkan adalah anak serangganya bergantung kepada organisasi ini. Jigang pun terkejut dan tidak percaya dengan ini, dan Jigang merasakan sesuatu yang saat ini menekan dirinya saat berjabat tangan dengan Jiang Cheng. Jiang Cheng sendiri menyadari dari notifikasi yang terus muncul bahwa Nine sangat ingin memangsa orang ini. Dan seketika Jiang Cheng pun mengatakan bahwa ini mencurigakan, tapi dirinya punya urusan lain hari ini, dan pamit sambil mengatakan bahwa 3 hari lagi, dirinya akan pergi ke markas besar Night Watch tepat waktu untuk melapor. Jigang sendiri berpikir akan ada beberapa hambatan dalam perekrutannya, namun nyatanya hal ini berjalan begitu mulus, dan karena mulusnya, dirinya sampai lupa bertanya mengenai hidden job Jiang Cheng kira-kira apa. Lalu seseorang datang ke tempat itu dan Jigang mengenalnya, bahwa dia adalah Elder ke-8 dari Akademi Bela Diri dan menduga bahwa mereka juga datang untuk merekrut orang. Namun Jigang mengatakan bahwa mereka datang terlalu terlambat. Dia pun menanyakan di mana orang level Divine dan job sehari-hari atau creation. Jigang pun agak kaget mendengarnya dengan maksud job creation di sini. Dia pun bertanya kepada Jigang bahwa Jigang tidak akan mengizinkan seseorang yang tingkatnya Divine dengan job creation untuk bergabung dengan Night Watch. Dan jika itu benar, maka itu sama saja dengan memintanya bunuh diri. Jigang pun akhirnya sadar bahwa yang dimaksud oleh Elder ke-8 mengenai tingkat Divine dan job creation adalah Jiang Cheng. Kemudian di suatu tempat di kota, terlihat sebuah gerbang alam rahasia sedang terbuka. Dan ternyata urusan yang Jiang Cheng maksud adalah dia pergi menemui seseorang di sini. Dan orang itu pun kaget dengan kebangkitan dari Jiang Cheng di mana dia membangkitkan job creation dengan level Divine. Dan pada akhirnya mengetahui bahwa yang membuat fenomena aneh di pusat kota tadi adalah Jiang Cheng. Lalu seorang gadis pun meminta kepada Paman Wang memintanya untuk berbicara secara pelan-pelan saja. Jika tidak, dia akan mati. Dan dia juga tidak ingin ada masalah yang muncul tiba-tiba, dan menanyakan sikap mereka nanti menghadapinya. Namun Paman Wang mengatakan bahwa dibutuhkan keahlian khusus untuk membunuhnya. Jiang Cheng sendiri pun hanya tertawa dan menyebut ini hanyalah masalah sepele. Menurut Paman Wang, meskipun orang-orang dari Creation tidak bisa bertarung, tapi dirinya dengan perusahaan-perusahaan yang mengembangkan tanaman spiritual membutuhkan orang-orang dari job Creation. Dan jika orang tua Jiang Cheng masih ada, mereka pasti akan merasa bangga. Jiang Cheng pun merasa bahwa selama bertahun-tahun dirinya sangat berterima kasih atas dukungan dari semua orang di gedung ini. Dirinya pasti tidak akan melupakan itu di masa depan. Paman Wang pun meminta Jiang Cheng untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Paman Wang juga menyebut Jiang Cheng hari ini datang tepat waktu, karena mereka akan pergi ke sebuah alam rahasia tingkat awal untuk mengumpulkan equipment, dan mengajak Jiang Cheng untuk masuk bergabung. Dan dirinya akan membantu Jiang Cheng naik level. Jiang Cheng pun menerima tawaran ini dan bergabung ke dalam tim mereka serta mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka pun melewati gerbang alam rahasia dan berhasil masuk ke dalamnya. Mereka pun memperhatikan keadaan sekitar yang cukup gelap. Dan beberapa saat kemudian analisis dungeon sudah selesai. Dan diketahui ini adalah kuil kematian tingkat C. Di dalam alam rahasia, 100% dari aktivitas akan dihitung setelah penyelesaiannya, termasuk item dan poin pengalaman yang diperoleh. Jika keluar sebelum selesai, hanya poin pengalaman dan item yang telah diperoleh sebelum keluar yang akan disimpan. Lalu Paman Wang sendiri kaget mengetahui tempat ini adalah kuil kematian dan mempertanyakan sistem mengaitkan mereka dengan alam rahasia tingkat ini. Jiang Cheng pun menyadari bahwa ini adalah alam rahasia yang sulit untuk ditangani.
Si gadis pun menyebut hal ini karena job Jiang Cheng adalah tingkat divine, dan sistem akan mencoba untuk menyeimbangkan dengan memilih dungeon tingkat lebih tinggi. Namun Paman Wang menyebut ini tidak masuk akal karena job Jiang Cheng adalah creation. Anggota lain pun menyarankan kepada Paman Wang untuk mundur terlebih dahulu. Namun Paman Wang merasa yakin walaupun alam rahasia dengan tingkat seperti ini tidak selalu bisa mereka temui setiap hari, jadi tidak ada salahnya untuk mencobanya. Dan siapa tahu kali ini mereka bisa mendapatkan keberuntungan dari Jiang Cheng dan mendapatkan equipment yang hebat. Paman Wang pun bersiap dengan pedangnya, dan bersamaan dengan itu beberapa monster terbangun karena menyadari penyusup masuk ke wilayahnya. Lalu Paman Wang pun meminta Jiang Cheng untuk menjauh dan berada di belakang mereka, karena prajurit undead ini lebih berbahaya daripada monster tingkat C biasa, dan meminta kepada anggota lainnya untuk mulai menyerang inti dari alam rahasia ini terlebih dahulu. Dan seketika Paman Wang maju dan mengayunkan pedangnya dan mengenai prajurit undead. Dan seketika Paman Wang meminta buff kepada seorang support, dan diketahui bahwa gadis ini bernama Xiao Xi dengan job support. Dan segera dia merapalkan sebuah buff kepada Paman Wang hingga Paman Wang mampu mengalahkan beberapa prajurit undead dengan sekali ayunan. Di sisi lain, Jiang Cheng yang melihat pertempuran mereka dari belakang menyadari bahwa Paman Wang dan mereka harus melawan monster seperti itu setiap hari demi bertahan hidup. Tidak heran mereka selalu pulang dengan luka-luka seperti itu. Dan Jiang Cheng juga mendengar bahwa Xiao Xi melakukan ini karena dia terpaksa untuk menyembuhkan mata adiknya. Meskipun begitu, sebelumnya Xiao Xi selalu membantunya. Dengan ini, Jiang Cheng pun ingin segera menjadi kuat. Dan ketika dirinya mendapatkan uang, dirinya akan sangat berterima kasih kepada mereka. Kemudian Nine pun mengatakan bahwa dia merasakan ada begitu banyak demon dan monster di sini, dan dia ingin melahap mereka semua. Dan saat ini Nine sudah merasakan kehadiran mereka. Dan jika demikian, Jiang Cheng pun akan mulai menguji kemampuan Nine terlebih dahulu. Dan pertama adalah tingkat Toxic level 1, kemampuan Corrosion. Dan segera meminta Nine pergi. Ini adalah tugas pertamanya. Segera Nine bergerak dan hal ini pun dicoba kepada mayat prajurit undead. Menurut Jiang Cheng, saat tubuh monster bersentuhan, itu langsung terkorosi dan menyadari bahwa kabut racun dari Nine sangat kuat. Namun, karena tingkat monsternya terlalu rendah, pertumbuhannya menjadi lambat dan sepertinya perlu untuk menelan lebih banyak monster. Lalu Jiang Cheng yang melihat ke arah mereka menilai Paman Wang dan kedua temannya memang pasangan tim yang sering bekerja sama. Dalam waktu singkat mereka sudah berhasil mengeksplorasi ke dalam alam rahasia. Kabut beracun adalah serangan area efek. Dirinya masih belum bisa mengendalikannya dengan tepat. Dengan ini Jiang Cheng pun mencoba mengikuti mereka terlebih dahulu sambil membersihkan mayat monster ini. Dan kemudian baru mencoba menyerang monster itu sendiri. Tak lama kemudian, Nine kembali merasakan sesuatu bahwa ada darah segar yang mendekat. Dan ternyata itu adalah Shadow Stalker level 10. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah monster ini menghususkan diri dalam memburu individu yang lemah dan tersesat dari kelompok. Lalu Jiang Cheng juga melihat dari nama mereka yang berwarna merah, yang artinya level monster ini jauh lebih tinggi dari levelnya. Namun secara angka, makhluk-makhluk itu sama sekali tidak sebanding dengan peningkatan atribut yang dirinya dapatkan. Dan mungkin lebih baik menggunakan mereka untuk menguji keterampilannya saat ini. Lalu Jiang Cheng pun meminta Nine berubah ke bentuk miasma dan mengikutinya. Nine pun mengikuti perintah masternya. Dan di saat yang sama, Shadow Stalker pun maju dan menargetkan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun ternyata mampu bergerak sangat cepat karena peningkatan atributnya dan bergerak melintasi mereka sambil menyentuh bagian tubuh mereka dengan miasma hingga meninggalkan bekas di bagian tubuh Shadow Stalker. Dan di saat itu Jiang Cheng pun mencoba mengaktifkan efek serangannya. Di saat Jiang Cheng menggenggam tangannya, seketika tubuh Shadow Stalker pun hancur dan Jiang Cheng pun mendapatkan sebuah notifikasi mengenai poin pengalaman yang dia dapatkan. Jiang Cheng pun menilai monster-monster ini cukup mudah untuk ditangani. Dan dengan cara ini nilainya juga naik lebih cepat. Nine pun kembali memberitahu Jiang Cheng bahwa makanannya datang lagi. Dan ternyata Shadow Stalker muncul lebih banyak. Menurut Jiang Cheng, di dalam alam rahasia ini ternyata tersembunyi banyak monster. Dirinya mulai merasa khawatir bahwa Paman Wang dan yang lainnya harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan meminta Nine menangani hal ini. Nine mengiyakan hal tersebut karena mereka adalah mangsa Nine dan meminta masternya menyerahkan semua ini kepadanya. Kemudian, di tempat lain, saat ini Xiao Xi sangat mengkhawatirkan kondisi Paman Wang karena saat ini mereka tengah dikepung oleh banyak monster.
Namun Paman Wang sendiri menekankan bahwa dirinya adalah tipe pertempuran. Luka kecil seperti ini tidaklah masalah. Namun Paman Wang sendiri merasa situasi ini tidak menguntungkan karena monster semakin banyak menghampiri mereka dan mereka tidak bisa terus seperti ini. Lalu Paman Wang pun meminta Xiaoxi untuk pergi dan mencari Jiang Cheng terlebih dahulu, serta meminta Xiaoxi untuk pergi dari tempat ini. Dan di saat Paman Wang terfokus kepada Xiaoxi, tiba-tiba seekor monster maju, dan hal ini tidak bisa direspon oleh Paman Wang. Namun beruntung Jiang Cheng datang di waktu yang tepat dan melenyapkan monster itu dengan racunnya. Segera Jiang Cheng menanyakan kondisi mereka, serta Paman Wang yang saat ini terlihat terluka. Seketika Paman Wang pun kaget melihat Jiang Cheng ada di sini. Dan yang lebih mengejutkan Paman Wang adalah job creation yang merupakan tipe sehari-hari, mempunyai sebuah skill attack. Jiang Cheng pun sendiri menyebut bahwa dirinya mempunyai skill hidden poison. Dan Jiang Cheng pun meminta Xiao Li dan Xiao Li Jie membawa Paman Wang untuk pergi karena sedang terluka. Dan dirinya akan menahan para monster. Paman Wang sendiri bertanya-tanya apakah ini job creation tingkat divine. Namun meskipun demikian, ini tetap terlalu berbahaya. Xiao Li sendiri membenarkan ucapan Paman Wang dan mengajaknya untuk pergi bersama. Namun Jiang Cheng sendiri menekankan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Lalu sebuah notifikasi menyebutkan bahwa jumlah player di level terakhir alam rahasia telah mencapai syarat. Pemanggilan bos alam rahasia sedang berlangsung. Dan di saat yang sama, Jiang Cheng tanpa keraguan sedikit pun maju sendirian. Lalu Xiao Li pun menyebut bahwa Jiang Cheng bukanlah orang yang gegabah dan meminta Paman Wang untuk percaya kepada Jiang Cheng. Segera Paman Wang melemparkan senjatanya kepada Jiang Cheng dan meminta kembali dengan selamat untuk mengembalikan pedangnya. Jiang Cheng pun meminta Paman Wang untuk tenang, karena pedang ini pasti akan dirinya kembalikan. Dan seketika atribut dari Jiang Cheng pun bertambah dengan strength 25%, attack speed 30%, dan passive skill 2% saat menggunakan pedang dengan nama Beginner Conqueror Sword Speed. Dengan pedang ini, Jiang Cheng yakin dirinya bisa memperluas serangan racunnya. Di saat monster melakukan pergerakan, di saat itu juga Jiang Cheng maju mengayunkan pedangnya, dan dengan cepat monster-monster terbelah menjadi beberapa bagian. Karena dalam seni pedang, Jiang Cheng adalah yang terbaik di seluruh sekolah. Dan di saat itu, ada sosok monster yang berbeda melompat ke arah Jiang Cheng. Jiang Cheng yang memperhatikan monster ini segera mengambil langkah mundur, sehingga berhasil menghindari serangannya. Namun serangan monster itu nggak berhenti sampai di situ. Dia kembali mengayunkan senjatanya ke arah Jiang Cheng. Beruntung Jiang Cheng masih bisa meresponnya dan menahannya menggunakan pedangnya. Namun kekuatan monster ini di luar dugaan dan mampu menekan Jiang Cheng hingga pedang yang dia gunakan patah. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah ini adalah bos dari dungeon ini, karena kekuatannya lebih kuat dari yang dirinya bayangkan. Dan di satu sisi, Jiang Cheng pun nampak bingung bagaimana dirinya menjelaskan kepada Paman Wang mengenai pedangnya. Diketahui monster ini bernama Death Knight level 15. Dan kembali Death Knight dengan sangat cepat maju, hingga Death Knight sudah ada di samping Jiang Cheng. Namun Jiang Cheng seketika langsung memanggil Nine untuk bertarung. Dan seketika ayunan pedang dari Death Knight dapat ditahan dengan satu tangan. Nine pun segera menanyakan apakah dirinya boleh mengalahkan monster ini. Jiang Cheng pun mengiyakan hal itu. Segera Nine mematahkan pedang Death Knight dan mengeluarkan kekuatannya. Dan di saat itu juga Death Knight menyerang Nine dengan tangan kosong hingga mereka beradu pukulan. Namun sayangnya Death Knight bukanlah tandingan Nine. Hingga Death Knight pun menerima kerusakan yang berakhir pada hancurnya badannya hingga menyisakan kepalanya saja. Jiang Cheng pun tidak pernah membayangkan bahwa Nine menghadapi bos monster dengan begitu santai. Dan sepertinya dungeon ini sudah selesai sekarang. Lalu tiba-tiba ada sebuah kristal yang muncul dari dalam mayat Death Knight. Dan kristal ini mengumpulkan energi sihir di sekitarnya. Dan ternyata kristal ini menarik banyak mayat monster di sekitarnya. Hingga kristal ini menjadi sebuah inti monster baru dengan nama Undead Tyrant level 20. Dan Jiang Cheng tidak menyangka bahwa mereka akan kembali menjadi monster baru. Dan Jiang Cheng baru mengetahui bahwa kristal adalah esensi sebenarnya.
Dan kembali Jiang Cheng meminta Nine untuk mengalahkan monster itu. Namun kali ini dengan menghancurkan kristal energi yang ada di dalam tubuh monster itu. Lalu Undead Tyrant pun menatap ke arah Nine dan seketika mengayunkan pukulannya. Namun Nine yang menyadari hal ini segera berlari ke sisi Undead Tyrant untuk menghindari pukulan ini. Nine pun terus bergerak dengan sangat cepat mengitari Undead Tyrant sambil memberikan serangan. Namun Undead Tyrant juga mampu merespon serangan Nine dan mampu menghindarinya. Jiang Cheng menilai tubuh Undead Tyrant-nya begitu besar, namun Undead Tyrant masih bisa bergerak begitu cepat untuk menghindari serangan dari Nine. Lalu Jiang Cheng berencana untuk menggunakan tanaman-tanaman ini dan memperlambat gerakan dari Undead Tyrant. Jiang Cheng juga menilai Undead Tyrant tidak hanya sangat cepat setiap kali menyerang, tapi juga serangannya sangat kuat. Dia seperti babi yang mengamuk, tapi ini juga kelemahannya. Dirinya sudah merasakannya sejak tadi. Ada banyak akar tanaman yang tersembunyi di area misterius ini. Selama dirinya bisa mengeluarkan skill bakat pembudidaya psikisnya, begitu Undead Tyrant mendekat, dirinya akan bisa menghentikannya. Dan saat Undead Tyrant sudah sangat dekat, segera Jiang Cheng mengaktifkan skillnya yaitu Growth Acceleration. Dan seketika akar-akar tumbuhan pun mulai memanjang hingga pada akhirnya akar-akar itu mengikat tubuh dari Undead Tyrant. Dan segera Jiang Cheng meminta Nine untuk menyerangnya sekarang. Dan segera Nine melompat ke atas Undead Tyrant dan memberikan pukulan yang sangat kuat hingga menghancurkan beberapa bagian tubuh Undead Tyrant. Menurut Jiang Cheng, jika dirinya menggunakan skill bawaannya dengan benar, maka itu jadi akan sangat berguna dalam pertempuran. Dan notifikasi menyebut bahwa skill Growth Acceleration mengalami status cooldown selama 8 jam. Lalu inti kristal pun muncul kembali. Dengan cepat Jiang Cheng menangkapnya dan merampokkan kristal itu. Seketika notifikasi muncul dan mengatakan bahwa abis level C, kuil Undead telah diselesaikan. Penyelesaian area misterius telah dimulai. Dan perhitungan pun ditampilkan di mana Jiang Cheng level 0 Spiritual Master mendapatkan nilai S dalam misi ini. Dan di sini juga diketahui nama asli dari teman-teman Jiang Cheng. Pertama, Wang Kun level 12 seorang Swordman mendapatkan nilai B. Kedua, Liu Wing level 11 seorang Magician mendapatkan nilai A. Dan ketiga, Ye Qian level 10 seorang Fighter mendapatkan nilai B. Lalu notifikasi juga memberitahukan hadiah equipment telah tersedia. Dan saat ini di depan Jiang Cheng ada beberapa pilihan senjata. Jiang Cheng pun mencoba mengambil senjata jenis dagger dengan nama Seven Heads Atmore Sweep kelas D. Dan Jiang Cheng pun berencana memberi Paman Wang dengan dagger ini sebagai hadiah. Selain itu, Jiang Cheng juga menilai equipment yang disediakan cukup banyak. Tapi sepertinya semuanya terbuat untuk tipe petarung. Dirinya pun penasaran apakah ada yang cocok dengan tipe creation-nya. Untuk itu, Jiang Cheng pun memeriksanya satu persatu equipment itu. Lalu Jiang Cheng mengambil sebuah senjata hammer dengan nama Call of the King. Namun Jiang Cheng menilai hammer ini sangatlah berat, hingga Jiang Cheng kesulitan untuk mengangkatnya. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Jiang Cheng merasakan sesuatu di tubuhnya. Dan ternyata pendistribusian hadiah berupa poin pengalaman untuk area misterius ini sudah dimulai. Dan seketika level dari Jiang Cheng naik menjadi level 6. Dan dengan bertambahnya nilai atributnya, hammer yang awalnya berat bisa diangkat dengan cukup mudah. Menurut Jiang Cheng dengan passive skill dari The Mother in Shack, cara tak terduga naik ke level 6 dalam sekali jalan. Hal ini membuat efek peningkatan atribut dengan passive skill United menjadi semakin signifikan. Sepertinya seiring dengan bertambahnya level, kemampuan instan tempurnya juga tidak terlalu buruk. Kemudian Nine pun mendekat dan meminta izin kepada Jiang Cheng untuk memakan equipment ini sebagai hadiah. Namun menurut Jiang Cheng, Nine tidak boleh memakannya, karena ini untuk kompensasi kepada Paman Wang dan rekan-rekannya. Selain itu, hal ini juga tidak baik untuk perut Nine. Lalu Nine pun berjalan ke arah mayat bos monster, dan mengatakan bahwa dirinya berarti boleh memakan mayat dari bos monster ini. Jiang Cheng pun sampai lupa sesuatu mengenai mayat bos. Devouring value-nya sangat berharga, dan ini tidak boleh dilepaskan, dan segera memperbolehkan Nine untuk memakannya. Namun dalam pikiran Jiang Cheng, ukuran dari mayat bos ini terlalu besar, dan mungkin perlu waktu bagi Nine untuk mengkonsumsinya. Dan saat Nine bersiap untuk melahapnya, tiba-tiba wujud Nine berubah menjadi sosok monsternya.
Dan ini menjawab pertanyaan Jiang Cheng bagaimana cara Nine memakannya. Jiang Cheng pun menilai sosok Nine seperti ini terlalu berisik. Untungnya, kejadian ini di area misterius. Jika mereka berada di kota, meskipun mereka bersembunyi dengan baik, mereka pasti akan ketahuan. Dan di saat yang bersamaan, sistem memberitahukan Devouring Value terus meningkat per 100 poin. Jiang Cheng tidak menyangka Devouring Value-nya sangat cepat. Mayat dari bos Arya memang berbeda dengan mayat monster biasa. Dengan ini, Jiang Cheng merasa bahwa Nine masih perlu lebih banyak lagi monster tipe bos. Lalu tak lama kemudian, Jiang Cheng mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Jiang Cheng yakin langkah kaki ini berasal dari Paman Wang dan yang lainnya, yang langsung berlari ketika mendengar suara berisik dari Nine. Dan segera Jiang Cheng meminta Nine untuk kembali ke wujud humannya terlebih dahulu. Nine sendiri bingung mengapa masternya memintanya cepat untuk kembali ke wujud humannya. Jiang Cheng sendiri menyesalkan hal ini, padahal sedikit lagi Devouring Value-nya penuh. Lalu, tak lama kemudian, Paman Wang dan yang lainnya datang. Paman Wang sendiri tidak menyangka bahwa Jiang Cheng benar-benar telah menyelesaikan dungeon-nya, dan bahkan mendapatkan begitu banyak equipment. Di saat yang sama, Jiang Cheng juga mengaku bahwa dirinya sudah merusak pedangnya, menawarkan gantinya dengan pedang yang Jiang Cheng dapatkan di sini. Paman Wang pun menyebut bahwa ini terlalu bagus. Item ini merupakan item rare. Dirinya akan melepaskan Jiang Cheng dari hukuman karena telah merusak equipment-nya. Xiao Lu juga menyebut bahwa kalung ini juga item rare, dan harganya pasti mahal. Di sisi lain, Xiao Ye pun bertanya-tanya bagaimana cara Jiang Cheng mengalahkan bosnya sendirian. Jiang Cheng pun hanya menyebut bahwa racunnya ternyata lebih efektif untuk melawan monster jenis ini. Di sisi lain, Jiang Cheng berpikir bahwa area misterius telah diselesaikan dengan sempurna. Tapi setelah area misterius dibersihkan, area tersebut tidak akan muncul kembali. Jika ingin mendapatkan bos lain untuk meningkatkan Devouring Value-nya, maka dirinya akan memiliki cukup banyak untuk memulai Bug Breeder Swarm pertamanya. Jadi dirinya harus pergi ke belantara untuk mencari bos baru. Lalu Paman Wang mengatakan bahwa Jiang Cheng punya kekuatan seperti ini untuk melakukan investigasi bahkan sebelum Jiang Cheng naik level. Ini akan menjadi masalah besar saat Jiang Cheng naik level nantinya, dan mempertanyakan sikap yang akan diambil oleh Jiang Cheng ke depannya. Jiang Cheng pun mengaku bahwa dirinya belum memberitahunya karena takut Paman Wang akan khawatir. Dirinya sebenarnya siap untuk bergabung dengan Night Watch. Paman Wang pun seketika terkejut. Jiang Cheng pun memberitahukan bahwa dirinya ada janji untuk melapor ke Komandan Night Watch, yaitu Jigang, dalam waktu 3 hari. Dan dirinya ingin terus menaikkan level sebelum dirinya pergi ke sana. Jadi Jiang Cheng menyebutkan bahwa dirinya akan segera berangkat ke belantara untuk melanjutkan kenaikan levelnya. Xiao Li pun memperingatkan Jiang Cheng bahwa tempat itu berbahaya. Namun Jiang Cheng sendiri meminta mereka untuk tidak khawatir karena dirinya tahu apa yang dirinya pikirkan. Dan Jiang Cheng menyarankan kepada mereka untuk mengkhawatirkan monster-monster itu dibandingkan dirinya. Kemudian sebuah stasiun kereta api memberitahukan bahwa kereta sudah sampai di daerah pinggiran dan meminta penumpang turun dari kereta api dan mempersilahkan mereka untuk pergi ke alam belantara. Dan Jiang Cheng sendiri sudah siap untuk hal ini. Jiang Cheng pun baru pertama kali ke daerah pinggiran kota. Dan ternyata di sini banyak sekali para profesional. Di sisi lain, Jiang Cheng juga merasa setelah sistem awakan, nafsu makannya justru bertambah. Yang lebih keterlaluan lagi adalah meskipun tidak terlalu stabil, namun dirinya terkejut menyantap makanan juga meningkatkan Devouring Value walaupun hanya sedikit. Dan hebatnya lagi, Nine dapat merasakan makanan yang dirinya makan, apakah itu lezat atau tidak. Kemudian Jiang Cheng pun mengambil sebuah gulungan dan membukanya, dan dirinya tidak pernah terbayangkan Paman Wang tidak hanya membagikan sebagian besar equipment yang dimilikinya, tetapi setelah mendengar bahwa dirinya akan pergi ke alam belantara, Paman Wang juga memberinya cincin penyimpanan dan peta yang begitu penting, dan ini sungguh sangat membantu menurutnya. Menurut Paman Wang, alam belantara dipengaruhi oleh kekuatan Dao surgawi dan semua perangkat elektronik terganggu, hampir seperti suasana kiamat. Dan para monster yang ada di sarang monster akan terus berpindah sarang. Dan peta ini sangat sensitif terhadap waktu, sehingga sulit untuk menemukan gerombolan monster tanpa informasi terbaru. Dan bahkan lebih mustahil lagi untuk menemukan sarang monster yang terdapat bos di dalamnya.
Firebird dan Thunder Rhino paling sering ditemui secara langsung dan mudah ditemukan jika ke sana. Tempat dengan tanda tanya dikatakan harus dihindari. Ini adalah sarang yang sangat berbahaya dan lebih beresiko. Menurut Paman Wang, duplikat goblin ini yang paling cocok untuknya. Levelnya tidak terlalu tinggi, dan ada cukup banyak monster, serta lebih sedikit orang. Dengan ini, Jiang Cheng pun telah memutuskan untuk pergi ke sarang monster ini. Dengan peta ini di tangannya, Jiang Cheng yakin mereka akan menemukan sarang monster dalam waktu singkat. Lalu tiba-tiba seseorang meminta Jiang Cheng untuk berhenti. Orang itu menyebut bahwa dirinya sudah memanggilnya berkali-kali dan meminta Jiang Cheng untuk tidak berpura-pura tuli. Orang ini pun ingin bertanya kepada Jiang Cheng, apakah Jiang Cheng pernah melihat seorang wanita berambut pirang di pinggiran kota. Jiang Cheng pun memberikan tatapan yang tajam kepada pria itu dan menyebut bahwa dirinya belum pernah melihatnya dan meminta pria ini untuk berhati-hati dengan omongannya. Dan seketika pria itu kaget, di tangannya ada sebuah miasma yang menempel. Orang ini menyadari bahwa ini adalah racun dan dia heran kepada anak yang bahkan belum mencapai level 10 dan anak ini mampu melukainya yang seorang warrior level 27 dengan kemampuan pertahanan yang hebat. Lalu Jiang Cheng pun meminta pria ini untuk mencari seseorang dengan job penyembuh. Seharusnya tidak sulit untuk menyembuhkan racunnya. Dan Jiang Cheng juga berpesan kepadanya untuk menyembuhkan otaknya dalam proses penyembuhannya nanti. Dan mengucapkan selamat tinggal. Seketika pria ini pun kembali menegur Jiang Cheng dan mengatakan bahwa dirinya belum bilang bahwa Jiang Cheng boleh pergi. Dan menekankan bahwa Jiang Cheng berani melawannya yang berasal dari keluarga Xiao. Dan menilai Jiang Cheng punya cukup nyali. Mendengar hal ini, Jiang Cheng merasa bingung dan tidak pernah mendengar keluarga Xiao. Dan hal ini membuat pria itu semakin marah. Segera, pria itu tanpa peringatan tiba-tiba melompat ke arah Jiang Cheng dan menyerangnya. Jiang Cheng mampu merespon serangan ini dan menghindarinya. Jiang Cheng sendiri masih penasaran mengenai keluarga Xiao. Marga keluarga apa itu? Namun jika dilihat dari postur pria ini, dia sangatlah cepat. Segera Jiang Cheng bersiap untuk memanggil Nine dan memintanya untuk tidak menahan diri. Pria itu pun kembali memperhatikan Jiang Cheng yang bersiap menggunakan racun itu lagi. Namun dirinya tidak akan takut dengan hal itu. Namun tiba-tiba seseorang memanggil nama pria ini dengan sebutan Zheng Tai. Dan orang itu menekankan kepada Zheng Tai untuk bergerak dengan tenang. Orang itu pun mempertanyakan kelakuan dari Zheng Tai di sini, padahal dirinya menyuruh Zheng Tai untuk mencari seseorang. Zheng Tai sendiri nampak panik mengetahui ada gurunya di sini. Pria itu pun menyebut Zheng Tai selalu membuat masalah dan menyebutnya tidak berguna. Dan segera pria itu memberikan hukuman kepada Zheng Tai dengan pukulannya. Pria itu pun meminta Zheng Tai untuk mengingat bahwa Zheng Tai hanyalah anjing dari keluarga Xiao. Zheng Tai tidak berhak menggunakan nama keluarga Xiao. Zheng Tai pun seketika bersujud dan meminta maaf atas hal itu dan akan mengingatnya. Jiang Cheng sendiri tidak menyadari pria ini mendekat dan menilai bahwa pria ini sepertinya lebih kuat dan berbahaya. Seketika pria itu mendekat dan mengatakan bahwa peliharaannya ini suka menggigit orang secara tiba-tiba dan dirinya akan memberi Jiang Cheng sesuatu sebagai permintaan maaf. Namun Jiang Cheng sendiri menyebut bahwa itu tidak perlu. Mendengar hal ini, pria itu pun menanyakan tujuan dari Jiang Cheng. Apakah dia ingin pergi ke alam belantara? Dan mungkin mereka bisa pergi secara bersama-sama. Namun Jiang Cheng memberikan respon sebaliknya dan mengatakan bahwa itu tidak perlu karena dirinya lebih suka sendirian dan pergi meninggalkan mereka. Pria itu pun menilai bahwa Jiang Cheng adalah orang yang menarik yang mempunyai kelas creation rank divine. Zheng Tai pun menyebut bahwa dirinya telah gagal menangani tugas yang tuannya berikan kepadanya dan bertanya apakah dirinya tetap dapat melanjutkannya. Pria itu pun menanyakan kembali kepada Zheng Tai mengenai waktu yang dia perlukan untuk menyelesaikannya. Dirinya telah menemukan petunjuknya. Dia melarikan diri dari kota dan mungkin ingin pergi ke pos terdekat melintasi alam belantara. Pria ini pun berpesan kepada Zheng Tai dan mengingatnya untuk tidak membiarkan dia hidup sampai dia mencapai pos. Panggil semua pengikut yang tersebar untuk kembali dan meminta mereka mengikuti dirinya untuk masuk ke alam belantara. Zheng Tai pun mengerti dan akan segera melakukannya. Lalu Jiang Cheng mengatakan bahwa manusia pada satu waktu tersebar luas di planet ini
dan membangun tak terhitung jumlahnya kota. Namun sejak era perubahan dimulai, hewan-hewan liar, tempat-tempat misterius, dan petualangan dungeon menyebut tempat tinggal manusia, mengubahnya tanpa henti. Saat ini, hanya yang mencari kekuatan yang akan kembali ke tempat-tempat itu untuk bertarung, naik level, dan mencari kekayaan. Dan tempat itu sekarang dikenal sebagai wilderness atau alam belantara. Lalu saat terus berjalan, Jiang Cheng merasa bahwa dirinya tersesat. Namun Jiang Cheng yakin seharusnya di sini ada sarang goblin. Namun dirinya merasa aneh, ini sudah hampir senja, tapi dirinya masih belum sampai. Namun jika diperhatikan lagi, di sepanjang jalan masih ada banyak monster yang tersebar. Dan sekarang tiba-tiba tidak ada monster. Menurut Jiang Cheng, monster-monster tadi memberikan sedikit poin pengalaman. Dirinya harus segera menemukan sarang monster boss, atau dirinya akan terlambat melapor kepada Night Watch. Dan dirinya juga memperhitungkan waktu untuk kembali. Dan tiba-tiba, cuaca di daerah ini seketika hujan. Jiang Cheng pun menilai bahwa hujan ini sepertinya ada gelombang energi magis, dan menduga bahwa dirinya sudah masuk ke area sarang monster. Dan jika ini benar, ini adalah situasi yang bagus menurutnya. Meski sebelumnya dirinya kesulitan untuk mencari sarang monster, setidaknya dirinya menemukannya sekarang. Sekarang dirinya bisa cepat mengumpulkan poin pengalaman dan mulai berkembang biak. Dan di saat itu Jiang Cheng sadar bahwa saat ini dirinya sedang diintai oleh beberapa monster. Lalu Nine pun bertanya apakah Jiang Cheng perlu bantuannya. Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu tidak perlu, karena lawannya tidak memiliki level yang tinggi. Hanya terlihat sedikit lebih besar dari biasanya. Dan segera monster itu pun menyerang, namun Jiang Cheng dengan terampil menghindari semua serangan itu. Hingga Jiang Cheng melompat ke atas dan memberikan pukulan ke atas kepala monster itu hingga membuat monster itu terkapar. Lalu di saat yang bersamaan, Nine pun menunjuk ke arah depan. Dan benar saja saat ini monster dengan jumlah yang cukup banyak tengah berkumpul. Namun hal ini tidak membuat Jiang Cheng gentar, dan malah merasa senang karena dirinya tidak perlu repot-repot mencari mereka. Jiang Cheng pun mengatakan kepada Nine bahwa sekarang Nine bisa makan dengan sepuasnya. Dan segera Jiang Cheng mengajak Nine untuk pergi. Menurut Jiang Cheng, monster di alam belantara memang sempurna. Setelah mengalahkannya, langsung mendapatkan poin pengalaman secara instan. Dengan terus bertarung sepanjang jalan, level mereka akan naik dengan cepat. Jika mereka terus bertarung saat kembali, setidaknya mereka bisa naik 2 level lagi. Setelah semua monster telah dibereskan, Jiang Cheng pun mempersilahkan Nine untuk menelan semua tubuh monster ini. Dan segera, Nine melakukan proses makannya. Setelahnya, Nine kembali merasakan sebuah makanan yang lezat sedang mendekat. Mendengar hal ini, Jiang Cheng menilai bahwa Nine sangat tertarik dengan monster yang ada di depannya. Dan Jiang Cheng yakin itu adalah bos monster. Namun nyatanya setelah Jiang Cheng bersiap dan meminta Nine untuk mencarinya, ternyata terdengar sebuah teriakan. Telah diperhatikan ternyata itu seorang wanita yang mengerang kesakitan, lalu pingsan. Lalu tak lama kemudian wanita itu pun tersadar dari pingsannya. Saat bangun, wanita ini pun bertanya-tanya tempat apa ini dan apa yang sedang dirinya lakukan di sini. Di saat itu Jiang Cheng pun segera menanyakan keadaan wanita ini. Namun hal ini membuat wanita itu pun langsung menjaga jarak dengan Jiang Cheng dan menanyakan identitas Jiang Cheng dan memintanya untuk menjauh. Jiang Cheng pun meminta wanita itu untuk tenang, karena dirinya hanya seorang job creator yang menantang alam belantara untuk naik level. Seketika wanita ini pun mulai mengingat kejadian yang menimpanya dan menuduh Jiang Cheng yang menyerangnya tadi. Dan Jiang Cheng sendiri menyebut bahwa tampilan wanita ini seperti monster. Wanita ini pun segera membantah tuduhan Jiang Cheng dan menyebut bahwa dirinya bukanlah monster. Wanita itu pun mulai mengecek anggota tubuhnya dan bersyukur bahwa anggota tubuhnya masih lengkap. Sedangkan Jiang Cheng sendiri merasa heran setelah menerima serangan darinya. Wanita ini masih memiliki kekuatan untuk bertindak seperti itu. Jiang Cheng pun bertanya-tanya bagaimana caranya dia melakukannya. Kemudian di bagian cincin wanita itu tiba-tiba bersinar. Dan wanita itu pun merasa dirinya terlalu banyak membuang-buang waktu di sini. Dirinya harus segera menyusul dan waktunya harus pergi. Jiang Cheng yang mendengar gumaman wanita ini seketika penasaran apakah wanita ini sedang bersembunyi dari sesuatu.
Lalu Jiang Cheng pun kembali menegur wanita itu dan menanyakan apakah dia mempunyai masalah karena terlihat sangat cemas. Wanita ini pun dengan cemas mengatakan bahwa di sana ada beberapa monster dan dirinya tidak pandai dalam bertarung. Jadi dirinya akan mundur. Jika Jiang Cheng ingin melawan monster, maka dirinya tidak akan menghentikannya dan segera pamit undur diri. Dan Jiang Cheng sendiri menyebut bahwa kemampuan akting wanita ini sangatlah buruk. Kemudian memikirkan kata-kata wanita tadi, Jiang Cheng menilai jika pun memang ada monster di sana, itu bukanlah masalah karena tujuannya adalah untuk mendapatkan devouring value. Namun lain hal jika bertemu dengan job changer lain. Alam belantara adalah tempat tanpa hukum. Ada banyak pembunuhan dan pencurian. Jiang Cheng pun berpikir apakah dirinya harus menangkapnya dan bertanya beberapa hal lagi. Namun saat itu Nine pun merasakan sesuatu yang sangat banyak sedang mendekat. Jiang Cheng yang mendengar hal ini merasa bahwa ini kesempatan yang bagus. Namun saat Jiang Cheng memperhatikan monster yang datang, dirinya pun nampak sangat terkejut karena jumlah yang datang terlalu banyak. Jiang Cheng pun menyadari bahwa wanita itu tidaklah berbohong kepadanya. Dan di satu sisi, Jiang Cheng juga lega bahwa ini sungguh bukan job changer lainnya, melainkan hanya sekelompok monster. Dengan ini, Jiang Cheng bersiap untuk menghabisi mereka semua. Segera Jiang Cheng meminta Nine untuk menyelimuti senjatanya dengan racun. Setelah persiapan sudah selesai, Jiang Cheng pun dengan cepat menerjang semua monster yang ada di depannya dengan senjatanya. Namun saat bertarung, Jiang Cheng merasa aneh karena kecepatan monster ini lebih cepat daripada sebelumnya. Dan di saat yang sama, tiba-tiba seekor monster melompat ke arah belakang Jiang Cheng. Namun Jiang Cheng mampu meresponnya dengan baik dan mengayunkan senjatanya dengan cepat hingga membunuh beberapa dari mereka. Jiang Cheng pun menilai bahwa ini situasi yang buruk. Melihat dari pergerakan monster, Jiang Cheng curiga bahwa para monster sedang bekerja sama dan memiliki strategi pertarungan. Atau mungkin boslah yang mengatur semua serangan ini. Jiang Cheng pun yakin bahwa ada monster yang memiliki kecerdasan, jumlah dan juga taktik yang sama. Tidak heran tidak ada yang berani untuk datang ke sini. Jiang Cheng pun merasa bahwa dirinya harus menemukan celah agar bisa menembus gerombolan ini dan langsung membunuh bosnya. Namun ini tidak akan semudah yang dipikirkan. Dan di saat itu Nine pun keluar dan mengatakan bahwa dirinya dapat merasakan keberadaan bos monster. Nine pun agak kesal karena dengan mereka melawan Jiang Cheng selaku masternya, mereka benar-benar tidak tahu diri. Dan Nine pun mengaktifkan skill Violent di mana Nine mengeluarkan sebuah teriakan hingga membuat ritme para monster menjadi kacau. Jiang Cheng yang melihat hal ini bertanya-tanya kepada Nine apakah monster ini juga termasuk serangga. Nine sendiri menyebut bahwa dirinya telah memutuskan hubungan komunikasi antar mereka. Jiang Cheng pun tidak pernah terpikir bahwa skill Violent dapat digunakan seperti ini. Dan sekarang Jiang Cheng merasa semuanya akan jauh lebih mudah. Dan segera Jiang Cheng mengajak Nine untuk membunuh mereka semua. Segera Jiang Cheng pun maju dengan kecepatannya dan menyerang satu persatu dari mereka. Menurut Jiang Cheng, setelah hubungan dengan bos diputuskan, mereka nampak sangat kacau, karena monster ini sudah bukan lagi ancaman, sehingga Jiang Cheng merasa tidak perlu membuang-buang waktunya lagi. Dan sekarang yang tersisa hanyalah bos monster. Monster yang bisa memberikan devouring value terbanyak. Dan Jiang Cheng segera memberikan serangan yang fatal kepada bos tersebut hingga mati dengan satu kali serangan. Dan Jiang Cheng pun menyebut bahwa sisanya itu hanyalah seekor serangga. Kemudian, setelah Jiang Cheng berhasil membunuh mereka, notifikasi menyebut bahwa Jiang Cheng berhasil naik ke level 14. Evaluasi kekuatan pertempuran 127 bintang. Dan kemampuan pasif sedang berlangsung. Jiang Cheng pun merasa dengan naiknya level, dirinya akan terus bertambah kuat. Dengan 127 bintang, kekuatan tempur tunggalnya sudah sebanding dengan pemain yang berubah profesi. Dan sekarang, sisa dari sekumpulan monster ini, tampaknya mereka tidak terlalu mengancam. Dan jika dilihat dari gerakan mereka, sepertinya mereka cukup sadar dengan situasinya dan memilih untuk melarikan diri. Jiang Cheng pun berniat melepaskan monster kecil itu karena menyelesaikan misi berkembang biak adalah prioritas utama. Dan segera Nine pun keluar serta masuk ke mode monsternya dan mulai proses melahap mayat bos monster. Dan notifikasi terus muncul dan menyebut poin devouring value terus meningkat. Menurut Jiang Cheng,
monster tingkat elit memang berbeda. Mereka memberikan banyak poin pengalaman, mengingat ingin meningkatkan kecepatan reproduksi. Berburu monster tingkat elit adalah pilihan yang bagus. Dan tak lama berselang, notifikasi menyebut bahwa Devouring Value telah penuh dan meminta konfirmasi kepada Jiang Cheng apakah ingin melakukan proses berkembang biak untuk pertama kalinya. Lalu Nine mengatakan bahwa saat ini kemampuan dirinya telah menjadi cukup kuat. Namun Nine meminta izin mengikuti Jiang Cheng dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan ini Jiang Cheng pun mengkonfirmasi sistem dan siap melakukannya. Segera, kedua energi pun mulai terpancar dari Jiang Cheng dan Nine. Notifikasi juga menyebut bahwa Jiang Cheng telah memulai reproduksi generasi pertama dari kawanan serangga. Kemampuan bawaan dan peningkatan pertumbuhan 3 kali lipat berlaku. Saat ini, semua makhluk mendapat peningkatan pertumbuhan 3 kali lipat. Jiang Cheng pun baru menyadari bahwa bakat profesinya adalah untuk mempercepat proses reproduksinya. Dan kembali notifikasi menyebut bahwa Jiang Cheng mendapatkan equipment khusus dengan level maksimum, serta ada sebuah tanda di punggung tangannya. Jiang Cheng juga memperoleh skill khusus yaitu Dominator level 1. Dan saat ini proses reproduksi hampir selesai. Dan Jiang Cheng pun tercengang dengan apa yang ada di depannya, serta takjub dengan kawanan serangga yang ada di depannya. Dan notifikasi pun menyebut bahwa Nine telah menyelesaikan reproduksi kawanan serangga untuk pertama kalinya, dan populasi kawanan saat ini berjumlah 2.200. Jiang Cheng pun sangat terkesan dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan ada reproduksi pertama langsung menghasilkan lebih dari 2.000 keturunan. Dan Jiang Cheng pun tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada reproduksi generasi kedua dan seterusnya. Jiang Cheng juga menyebut bahwa mereka sangat dekat. Namun kemampuan mereka terlihat berbeda dari Nine, dan tampaknya mereka memiliki beberapa skill juga. Terlihat dari notifikasi bahwa keturunan Nine mempunyai sebuah skill yaitu pertama, Poison Mist, di mana mereka berubah menjadi kabut racun untuk merusak dan melahap apapun yang ada. Kedua, Kamuflase, dilakukan melalui refleksi sayap Elytra. Ketiga, Frenzy, di mana meningkatkan kekuatan dan kecepatan dengan melahap Devouring Value tanpa henti. Keempat, Penghancuran diri, meledakkan racunnya sendiri secara instan dan menyebabkan kerusakan besar. Dengan ini, Jiang Cheng menilai bahwa skill mereka cukup berguna untuk kedepannya. Setelahnya, Nine pun terlihat sangat senang dan memeluk Jiang Cheng. Jiang Cheng sendiri merasa tidak ada perubahan yang cukup signifikan pada Nine, dan Nine sendiri mengatakan bahwa dirinya telah selesai melakukan reproduksi, dan dirinya ingin beristirahat. Dan Jiang Cheng pun bingung maksud kata istirahat dari Nine. Dan ternyata, Nine pun langsung masuk ke dalam simbol yang ada di punggung tangan Jiang Cheng. Jiang Cheng baru menyadari bahwa simbol ini adalah tempat untuk menampung kawanan serangga. Tidak peduli seberapa banyak mereka, dirinya tidak akan khawatir untuk ketahuan. Dan Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah Nine sudah tidur. Namun ini memang hal yang wajar setelah makan banyak itu butuh istirahat. Dan Jiang Cheng pun teringat dengan skill yang baru saja dirinya dapatkan yaitu Dominator. Dan segera Jiang Cheng pun ingin mencoba skill barunya tersebut dan mengaktifkannya. Dan ternyata fungsi dari skill ini adalah untuk mengendalikan kawanan serangga. Dan ini mudah menurut Jiang Cheng, semudah membalikkan tangannya. Tidak hanya itu, para serangga ini juga bisa berbagi penglihatan dengan dirinya. Dan Jiang Cheng sendiri bisa merasakan dan mengetahui sudut pandang dari cara serangga melihat dunia. Dan terlihat ada banyak sekali monster di dekatnya saat ini. Jiang Cheng pun juga menyadari bahwa para serangga juga sudah tidak sabar. Dengan ini, Jiang Cheng pun merasa bahwa ini waktunya untuk mencoba skill barunya. Dan segera para serangga pun mulai maju menerjang para monster. Di sisi lain, Jiang Cheng juga menunjukkan kabut racun yang menyebar di sekitarnya dan membuat para monster yang ada di sekitarnya terkena dampak racun ini. Menurut Jiang Cheng, dirinya tidak perlu lagi mengambil tindakan. Jangkauan kabut beracun juga telah meluas. Dengan ini, untuk mendapatkan Devouring Value juga bisa berlangsung dengan cepat. Dengan berbagi penglihatan dengan serangganya, tidak ada monster yang bisa bersembunyi dari dirinya saat ini. Dan Jiang Cheng merasa bahwa dalam waktu dekat dirinya akan lebih cepat membuat kawanan baru. Dan di saat itu, Jiang Cheng mencoba untuk memeriksa panel status Devouring Value. Berapa banyakkah poin yang dibutuhkan untuk naik ke level selanjutnya? Namun saat memeriksanya, mata dari Jiang Cheng pun tercengang dengan panel status Devouring Value, dan Jiang Cheng sangat kaget dibuatnya.
Kemudian di tempat lain, di sebuah gudang terdengar seseorang kembali dari area Spider Nest. Dan rekan-rekannya pun menanyakan kepadanya mengenai kejadian yang dia temui sewaktu di Spider Nest. Dia pun mengatakan bahwa seseorang dengan paksa membersihkan area itu dan tidak ada satupun monster yang tersisa. Mereka pun nampak terkejut mendengarnya. Apakah ini benar-benar terjadi? Dia pun membenarkan hal tersebut. Semua monster telah dimusnahkan. Seseorang yang bertindak sebagai ketua pun mengatakan jika semuanya dimusnahkan ini terlalu mengejutkan. Dan sempat terlintas di pikirannya bahwa ini ulah dari Night Watch. Namun itu bukan metode eksekusi mereka. Kemungkinan besar ini adalah ulah keluarga tersembunyi atau kelompok yang kuat. Dia pun merasa ini hari yang sial. Karena pemberi kerja hanya butuh satu botol racun laba-laba, dan mereka tidak bisa mendapatkannya. Sepertinya, kali ini mereka harus bisa mendapatkannya dengan merampok beberapa korban yang tak beruntung dalam perjalanan pulang. Lalu di saat yang sama, seseorang datang ke gedung tua ini, dan orang tersebut merasa bersyukur karena akhirnya dirinya bertemu dengan awakener lain. Mereka pun segera menanyakan identitasnya, dan ternyata dia adalah Jiang Chen. Jiang Chen sendiri meminta mereka untuk tidak khawatir. Dirinya hanya seorang awakener yang kesini untuk naik level. Dirinya juga ingin menukar makanan dengan mereka. Ketua tim pun sempat merasa takut, nyatanya hanya satu orang. Lalu ketua tim pun merespon keinginan dari Jiang Chen, dan mereka bisa bertukar dengannya. Tapi di Wilderness, makanan tidak murah. Jadi ketua tim pun menanyakan dengan apa Jiang Chen ingin menukarnya. Jiang Chen pun mengutarakan bahwa dirinya punya item-item berharga yang bisa dirinya tukar. Mendengar item berharga, anggota kelompok itu pun merasakan bahwa harta karun sedang ada di depan matanya. Dan segera mereka pun ingin melihat barang berharga itu sekarang juga. Jiang Chen pun hanya tersenyum melihat respon mereka, dan segera mensummon beberapa serangga dan menanyakan pendapat mereka mengenai ini. Mereka cukup bagus buat mereka. Seketika mereka pun kaget dan melihat dari bentuknya, mereka pun menyadari bahwa itu adalah laba-laba yang seharusnya sudah dimusnahkan. Mereka pun mulai menduga bahwa Jiang Chen lah yang telah membunuh mereka semua sendirian. Lalu Jiang Chen pun dengan tatapan yang tajam mengatakan bahwa dirinya tahu apa yang barusan mereka lakukan. Jiang Chen juga menyebut bahwa suasana hatinya sedang sangat buruk dan meminta mereka untuk pergi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka pun segera meminta maaf kepada Jiang Chen dan akan segera pergi sekarang juga. Lalu Jiang Chen pun memberikan instruksi kepada para serangganya untuk pergi dan menjaga area di sekitar bangunan ini. Di sisi lain, Jiang Chen pun menyadari dirinya jadi lebih cepat lapar sekarang. Dirinya seharusnya sudah tahu saat dirinya pertama kali mendapatkan Nine. Dirinya tidak menyangka pembuatan pasukan serangga akan memiliki efek samping seperti ini. Awalnya, dirinya pikir Devouring Valu akan meningkatkan lebih cepat setelah mendapatkan gerombolan. Tapi dirinya tidak menyangka Devouring Valu akan berlipat ganda, dan ini akan memakan waktu yang lama bagi dirinya. Devouring Valu yang bisa diberikan oleh bos sekarang hanyalah setetes air dalam ember. Bahkan jika semua sarang binatang yang tersedia secara umum untuk para awakener di luar kota Jiang diselesaikan, itu mungkin tidak akan cukup untuk reproduksi berikutnya. Namun menurut Jiang Chen, dirinya mendengar bahwa sarang binatang dan alam rahasia yang dikendalikan oleh Night Watch tidak dibuka untuk umum. Sepertinya jika dirinya ingin mendapatkan lebih banyak Devouring Valu, dirinya harus melapor ke Night Watch sesegera mungkin. Di samping itu, Jiang Chen pun bertanya-tanya apakah Nine masih tidur sekarang. Sepertinya, membuat sekelompok serangga akan berdampak buruk kepadanya. Namun tiba-tiba Jiang Chen menyadari dari penglihatan dari para serangganya dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Ada bau pertempuran dan sepertinya ada banyak juga. Jiang Chen pun penasaran tentang apa yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba wanita tempo hari yang diselamatkan oleh Jiang Chen muncul kembali. Jiang Chen pun bertanya-tanya mengapa orang ini lagi.
Wanita itu pun kaget bertemu dengan Jiang Cheng dan mengetahui bahwa Jiang Cheng adalah orang yang memusnahkan Spider Nest dan meminta kepada Jiang Cheng untuk tidak memberitahu mereka bahwa Jiang Cheng melihat dirinya. Jiang Cheng sendiri pun masih penasaran mengapa dia muncul lagi. Dirinya bahkan tidak menyadari sampai dia sedekat ini dan bertanya-tanya bagaimana wanita ini melakukannya. Dan ketika Jiang Cheng berpikir, dirinya pun menyadari bahwa wanita ini pasti orang yang sedang dikejar oleh orang-orang yang waktu itu berselisih paham dengannya di depan gate. Dan Jiang Cheng menyadari bahwa ini sudah terlambat untuk pergi sekarang. Dan tak berlangsung lama, sekelompok orang pun masuk ke gedung ini. Dan orang itu kembali menegur Jiang Cheng karena bertemu kembali. Dan ini pemandangan yang sungguh menarik menurutnya. Orang itu pun bertanya kepada Jiang Cheng apakah dia berkemah di sini sendirian. Namun Jiang Cheng pun memilih tidak menjawab pertanyaan ini. Melihat hal ini, Zheng Tai pun nampak emosi dan menegur sikapnya. Dan kembali menanyakan apakah Jiang Cheng melihat seorang wanita yang berlari masuk barusan. Dan meminta Jiang Cheng memberitahu mereka. Jika tidak, mereka akan benar-benar membunuh Jiang Cheng kali ini. Namun Tuan Muda Xiao dari kelompok itu meminta Zheng Tai untuk menahan diri. Dan segera Tuan Muda Xiao pun mendekati Jiang Cheng dan duduk di depannya. Tuan Muda Xiao menunjukkan ketertarikannya kepada Jiang Cheng karena dirinya menyadari Jiang Cheng naik level dengan cepat untuk seorang Tifa Creation. Namun dirinya di sini karena mempunyai urusan yang mendesak yang perlu dirinya lakukan sekarang. Dan seketika menghunuskan pedang ke arah Jiang Cheng dan meminta Jiang Cheng untuk menjawab pertanyaannya. Apakah Jiang Cheng melihat wanita berambut hitam barusan di sini? Jiang Cheng pun merasakan aura yang sangat kuat darinya dan menilai bahwa dia mungkin di atas level 30. Terlebih lagi, orang ini menyebutkan profesi dan levelnya dengan akurat. Jiang Cheng yakin dia pasti mempunyai suatu equipment appraisal. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa barusan dirinya melihat seseorang berjalan ke arah sana, tapi dirinya bukan tipe persepsi. Jadi dirinya tidak yakin apakah itu orang yang dimaksud atau bukan. Tuan Muda Xiao itu pun segera berdiri, dan dirinya akan mempercayai Jiang Cheng kali ini. Tapi dirinya sarankan Jiang Cheng sekarang untuk sedikit lebih jujur. Dan jika dirinya mengetahui bahwa Jiang Cheng membantunya, keluarga Xiao Kekaisaran Zhen tidak akan membiarkan Jiang Cheng. Mendengar hal ini, Jiang Cheng mengetahui bahwa mereka adalah keluarga dari Kekaisaran Zhen. Sepengetahuan Jiang Cheng, keluarga-keluarga dari Kekaisaran Zhen memiliki sejarah panjang. Mereka semua adalah pejabat tinggi di perbatasan dan sangat misterius. Mereka jarang muncul kecuali ada bencana besar. Beberapa keluarga kuat lebih dari mampu untuk menghancurkan benua. Kekuatan pria ini ternyata lebih hebat daripada yang dirinya kira. Dan ini bukan hal yang baik untuk diingat oleh para pria seperti ini. Kemudian menyadari mereka semua sudah pergi. Jiang Cheng pun merasa dirinya tidak bisa menetap di sini lagi karena sudah tidak aman. Wanita itu pun segera keluar dari persembunyiannya dan mengatakan bahwa dirinya sudah selamat. Namun Jiang Cheng tidak ingin melepaskan wanita ini begitu saja dan segera menarik tangannya untuk ikut dengan dirinya. Jiang Cheng menekankan bahwa terakhir kali wanita ini hampir membuatnya kesal dan kali ini dirinya membantunya lagi. Jiang Cheng pun meminta wanita ini untuk jujur bagaimana dia bisa terlibat dengan sekelompok orang itu. Wanita ini pun menjelaskan bahwa keluarga dirinya punya stasiun pengiriman barang. Orang itu tergiur oleh uang dan ingin mencuri barang-barang yang mereka kawal dan membunuh semua orang. Tapi dirinya tidak menyangka dirinya bisa melarikan diri. Orang itu takut dirinya akan membocorkan hal ini dan menyebarkan rumor. Jadi mereka terus mengejar dirinya untuk membungkam dirinya. Wanita ini menekankan bahwa dirinya akan mengingat bantuan Jiang Cheng dan dirinya pasti akan membalas budi Jiang Cheng di masa depan. Jiang Cheng pun tidak menginginkan hal itu. Dirinya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Namun tiba-tiba Jiang Cheng menyadari sesuatu dari persepsi serangga yang sedang berpatroli. Wanita ini pun juga menyadari bahwa mereka baru saja menyuruh seseorang merapal mantra penghalang dan mereka sudah ketahuan. Jiang Cheng pun berpikir ini sudah terlambat untuk pergi sekarang.
Dan para bajingan itu kemungkinan tak akan percaya jika dirinya bilang tidak mengenal wanita ini. Jiang Cheng pun melihat ada cukup banyak orang. Tuan muda Xiao pun menyebut Jiang Cheng sebagai bajingan. Dirinya sudah menduga Jiang Cheng berbohong dan segera meminta anggotanya untuk menangkap mereka berdua. Wanita ini pun seketika menyebut Tuan muda Xiao telah mengambil semua yang dimiliki keluarga Lau dan mempertanyakan kehendaknya yang ingin sekali membunuh dirinya. Tuan muda Xiao pun hanya menyebut bahwa dirinya tidak butuh alasan. Di sisi lain, Jiang Cheng pun akhirnya mengetahui bahwa wanita ini berasal dari keluarga Lau. Wanita ini kembali menekankan jika mereka membunuh dirinya, keluarga Lau tidak akan pernah melepaskannya. Tuan muda Xiao hanya tertawa menanggapi ancaman dari wanita tersebut. Tuan muda Xiao mengatakan bahwa keluarga Lau berpikir bahwa diri mereka hebat hanya karena punya uang. 100 tahun yang lalu, tanpa perlindungan nenek moyang mereka di keluarga Xiao, keluarga Lau para kreatin pasti sudah musnah sejak lama. Di mata keluarga Xiao, keluarga Lau tidak berbeda dengan orang rendahan. Keluarga Lau hanya hewan ternak yang bisa mereka sembelih. Dan bahkan jika mereka menyelidiki, apa yang mereka bisa selidiki jika tidak ada yang ditemukan? Dan segera Tuan muda Xiao mengaktifkan sebuah teknik dengan segel berwarna merah. Wanita itu pun menyadari bahwa ini adalah formasi naga tahanan keluarga Xiao. Dengan ini mereka tidak akan bisa pergi. Lalu Zheng Tai meminta semua orang untuk mengikuti kata-kata Tuan muda dan jangan biarkan siapapun hidup. Namun Tuan muda Xiao mengatakan bahwa meskipun wanita dari keluarga Lau itu harus mati hari ini, dirinya cukup tertarik dengan kebangkitan tipe creation itu. Apalagi dia berada di tingkat divine. Dengan ini dirinya akan memberi Jiang Cheng kesempatan untuk mendapatkan segalanya di bawah langit hari ini. Syaratnya, Jiang Cheng harus menangkap wanita itu, dan dirinya akan menyelamatkan hidup Jiang Cheng dan mengizinkan Jiang Cheng untuk bekerja dengan mereka, dan menanyakan pendapat dari Jiang Cheng. Jiang Cheng pun hanya tersenyum, sedangkan si wanita sudah mulai cemas dan menyangka Jiang Cheng juga akan membunuh dirinya. Jiang Cheng pun menyebut bajingan keluarga Xiao benar-benar tidak tahu cara memberikan saran dan meminta mereka untuk pergi karena dirinya menolak dan mempersilahkan mereka untuk datang kepadanya jika mereka ingin berkelahi. Mendengar hal ini, Tuan muda Xiao segera memberikan instruksi untuk membunuh mereka. Segera mereka semua pun bergerak menyerang Jiang Cheng. Zheng Tai pun memperingatkan mereka semua bahwa Jiang Cheng bisa menggunakan racun, sehingga tidak disarankan untuk menyerangnya secara langsung. Jiang Cheng sendiri pun menyebut bahwa racun bukan satu-satunya yang bisa dirinya gunakan. Segera Jiang Cheng mengaktifkan bakatnya yaitu Evolution of All Things. Dan segera akar pohon merambat yang ada di gedung itu tumbuh dengan cepat dan melilit tubuh mereka semua. Zheng Tai pun bertanya-tanya mengenai skill yang baru saja digunakan oleh Jiang Cheng. Padahal dirinya kira dia adalah pengguna racun. Sedangkan anggota yang lain berusaha untuk memotong tanaman tersebut. Tuan muda Xiao menyebut bahwa mereka semua idiot. Ini digunakan untuk menghalangi pandangan mereka, karena dia akan segera menyerang. Jiang Cheng pun menyebut gerakan mereka sangat lambat dan bersiap mengarahkan pasukan serangganya. Zheng Tai pun sangat kaget melihat hal ini, dan segera para pasukan serangga mulai menyerang mereka. Mereka pun nampak tidak berdaya menghadapi kecepatan dari para serangga. Zheng Tai sendiri tidak menyangka serangga-serangga ini mematahkan pedangnya. Dan Zheng Tai juga tidak percaya dengan kemampuan Jiang Cheng yang memiliki kemampuan summoning. Hingga pada akhirnya Zheng Tai menyadari bahwa racunnya berasal dari para serangga. Dan di saat Jiang Cheng hendak mendapatkan Zheng Tai, di saat itu Tuan muda Xiao maju dan menggunakan sebuah teknik dengan nama Kong Ning Nine Forms. Bentuk pertama, teknik rahasia keluarga Xiao, Casing Dragon. Jiang Cheng tidak percaya bahwa dia lebih cepat dari kabut racunnya. Tuan muda Xiao pun mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa Jiang Cheng sulit untuk dihadapi. Tapi sayangnya, level Jiang Cheng terlalu rendah, dan Jiang Cheng tidak cukup cepat. Dengan menggunakan pisau ini saja, dirinya merasa sudah cukup untuk mengalahkan Jiang Cheng. Namun di saat itu, Tuan muda Xiao nampak kaget karena serangannya berhasil diblokir. Dan ternyata yang menghalau serangan dari Tuan muda Xiao adalah si wanita
yang maju menggunakan sebuah teknik dengan nama Earth Eternal Shield. Jiang Cheng pun tidak menyangka ternyata wanita ini sebenarnya tipe pertahanan. Tuan muda Xiao pun nampak sangat marah karena dirinya sampai lupa dengan kehadiran wanita ini. Di samping itu, Jiang Cheng yang melihat sebuah peluang segera mengerahkan serangganya untuk menyerang dari titik butanya. Dan di saat itu, Zheng Tai segera memperingatkan Tuan Muda Xiao bahwa ada sesuatu yang datang dari arah belakang. Namun yang terjadi bukannya menghindar. Namun Tuan Muda Xiao malah menarik tubuh Zheng Tai dan menjadikannya sebagai perisai hingga semua serangan mengenai tubuh Zheng Tai. Hingga Zheng Tai pun mengalami luka yang cukup parah. Jiang Cheng pun menyebut bahwa Tuan Muda Xiao sebagai bajingan yang jahat karena menggunakan salah satu anak buahnya untuk memblokir serangan. Sedangkan Zheng Tai sendiri pun dalam keadaan sekarat saat ini dan terus-terus memanggil nama Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao pun mengatakan jika Zheng Tai bisa menerima pukulan itu untuknya, maka dirinya tidak membesarkan Zheng Tai dengan sia-sia dan memuji Zheng Tai yang memang kuat. Selain itu, Tuan Muda Xiao pun tidak percaya. Dirinya terpaksa menggunakan Fil Yuan Naga. Dan disinilah semuanya akan berakhir. Serangan selanjutnya dapat dipastikan akan langsung memenggal kepala dari Jiang Cheng. Dan segera serangan pun datang dengan teknik Kong Nin Nine Form bentuk kedua, Dragon Subduing Slash. Dan seketika serangan berupa aura naga pun datang. Namun, kembali wanita itu melindungi Jiang Cheng dengan teknik Enhanced Earth Eternal Shield. Saat wanita ini menahan serangan itu, dia pun merasa kekuatan dari Tuan Muda Xiao meningkat beberapa kali semenjak orang itu mengkonsumsi pil itu. Dan shield miliknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dan mungkin mereka akan mati. Menurut Jiang Cheng, seluruh serangannya sangat fatal. Serangannya sebelumnya sudah cukup mengejutkan. Dirinya tidak percaya dia masih memiliki kekuatan sebesar ini. Di samping itu, Tuan Muda Xiao terus menggunakan Dragon Subduing Slash berkali-kali. Jiang Cheng pun menilai ini sangat kejam. Dan dengan kekuatan yang luar biasa, dirinya seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan saat melawannya. Dan segera mensummon semua serangga miliknya. Tuan Muda Xiao yang melihat jumlahnya pun seketika panik. Di sisi lain, wanita pun akhirnya percaya bahwa Jiang Cheng benar-benar seorang tipe creation. Dan segera Jiang Cheng meminta semua serangganya untuk maju menyerangnya. Tuan Muda Xiao pun nampak kewalahan memblokir semua serangan dari serangga, karena ini terlalu banyak. Tuan Muda Xiao pun pada akhirnya terus menggunakan Dragon Subduing Slash tanpa henti. Dan menurutnya, tanpa memperdulikan jumlah, mereka tetaplah serangga. Jiang Cheng pun segera merespon ucapan Tuan Muda Xiao dengan memintanya memikirkan kembali kata-katanya. Dan pada kenyataannya, serangga yang dibunuh oleh Tuan Muda Xiao langsung beregenerasi. Dan ini mengagetkan Tuan Muda Xiao serta bertanya-tanya mengapa mereka semua tidak bisa mati. Sedangkan Jiang Cheng sendiri ingin melihat seberapa lamakah Tuan Muda Xiao bisa bertahan. Kembali, Tuan Muda Xiao menggunakan Dragon Subduing Slash bertubi-tubi untuk menghalau semua serangan serangga hingga pada akhirnya ki naga yang dipancarkan oleh Tuan Muda Xiao perlahan mulai ditelan. Dan dampak dari hal ini, pertahanan dari Tuan Muda Xiao menurun sehingga serangga berhasil mendaratkan gigitannya di lengan Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao pun merasa situasinya sangat buruk karena tangannya telah teracuni hingga dirinya tidak bisa menggunakan pedang lagi. Dengan ini, dirinya tidak punya pilihan lagi selain menggunakan item itu sekarang. Dan segera, Tuan Muda Xiao mengaktifkan sebuah item dengan nama Life Jet Protector. Tuan Muda Xiao pun seketika tertawa dengan pemikiran dari Jiang Cheng yang hanya menggunakan beberapa serangga untuk mengambil nyawanya. Dan itu semua hanyalah mimpi. Dan diketahui nama asli dari Tuan Muda Xiao adalah Xiao Yuanwu. Jiang Cheng pun bertanya-tanya harta macam apakah itu. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Dan segera Jiang Cheng juga mengaktifkan teknik serangganya yaitu Overload Devour. Dan seketika para serangga pun menghancurkan diri mereka dengan menabrakkan tubuh mereka ke arah Xiao Yuanwu. Namun serangan ini tidak berefek apa-apa. Xiao Yuanwu pun menyarankan kepada Jiang Cheng untuk berhenti membuang-buang energinya. Ini adalah harta berharga turun-temurun keluarga Xiao. Sekali diaktifkan, dapat memblokir seluruh serangan dari luar. Dengan ini, akan mustahil Jiang Cheng dapat menyakitinya.
Xiao Yuanwu juga memuji Jiang Cheng yang mampu menyudutkannya sejauh ini. Tapi sekarang Jiang Cheng dapat melihatnya, bahkan jika Jiang Cheng menggunakan semua kartu trupnya, Jiang Cheng tidak dapat melakukan apapun kepada dirinya. Sekali lagi, selama Jiang Cheng bersedia mengikutinya dengan sepenuh hati, dirinya bisa mengizinkan Jiang Cheng bergabung dengan keluarga Xiao dan memberi nama keluarga Xiao. Ini adalah impian banyak orang, dan meminta Jiang Cheng untuk tidak menyepelekan hal ini. Jiang Cheng pun kembali mempertanyakan sikap percaya diri dari Xiao Yuanwu, karena sudah terbiasa menjadi tuan muda sehingga Xiao Yuanwu bahkan tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Xiao Yuanwu pun mengatakan bahwa Jiang Cheng mencoba menggertak dirinya untuk keluar. Xiao Yuanwu juga merasa bahwa ajakannya ditolak mentah-mentah oleh Jiang Cheng. Walaupun hari ini dirinya tidak bisa membunuh Jiang Cheng, tapi bagaimana dengan esok atau lusa? Cepat atau lambat, Jiang Cheng pasti akan mati di tangannya. Dan kembali mengingatkan Jiang Cheng betapa kuatnya keluarga Xiao. Jiang Cheng pun kembali mengingatkan bahwa sebelumnya Xiao Yuanwu mengatakan sesuatu. Meskipun mereka ingin menyelidikinya, pasti harus ada sesuatu yang bisa dilacak. Dan apa yang akan terjadi jika Xiao Yuanwu mati tanpa meninggalkan selai rambut pun. Dan ternyata Jiang Cheng telah memanggil Nine dengan bentuk monsternya. Dan ini pun membuat Xiao Yuanwu sangat kaget karena di belakangnya tiba-tiba ada sosok serangga dengan ukuran yang sangat besar. Nine pun menekankan bahwa dirinya sangat lapar saat ini dan berterima kasih kepada masternya karena memberi Nine makan. Dan seketika, Nine pun mengayunkan tangannya dengan sangat kuat dan menekan Xiao Yuanwu ke tanah. Dan Xiao Yuanwu sendiri merasakan dampak dari serangan ini. Dia pun bertanya-tanya serangga jenis apakah ini. Jiang Cheng pun kembali menekankan bahwa Xiao Yuanwu dan Leaf Jet Protectornya akan menjadi nutrisi yang bagus untuk Nine. Dan kembali Nine menekan Xiao Yuanwu dengan sangat kuat, sehingga shield miliknya hancur. Di akhir-akhir hidupnya, Xiao Yuanwu tidak percaya jade milik keluarga Xiao hancur. Dan seharusnya ini menjadi harta yang tidak terkalahkan. Dan kembali Nine menyerang dengan lengan satunya. Dan seketika menghabisi Xiao Yuanwu tanpa menyisakan apapun. Serta dengan ini, tidak akan ada yang mengetahuinya. Setelahnya, Jiang Cheng pun meminta Nine untuk kembali. Dan Jiang Cheng pun mengatakan bahwa keluarga Xiao tidak ada apa-apanya. Di sisi lain, Nine pun sangat senang karena makanannya yang sangat enak. Di samping itu, si wanita pun menilai Jiang Cheng sangat menyeramkan. Dan sekarang dirinya mengetahui rahasianya. Dan si wanita bertanya-tanya apakah Jiang Cheng akan membunuhnya untuk menutup mulut dirinya. Di saat Jiang Cheng ingin pergi, Jiang Cheng pun teringat bahwa si wanita masih ada di sini. Seketika Jiang Cheng pun bertanya apa yang harus dirinya lakukan kepadanya, dan berikan dirinya alasan untuk membiarkannya hidup. Si wanita pun bersujud dan mengeluarkan semua hartanya yang bernilai lebih dari 10 juta. Ini pada dasarnya adalah garis hidupnya. Dirinya akan memberikan ini kepada Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa si wanita cukup tulus, tapi sayangnya si wanita tahu terlalu banyak, dan si wanita tahu cara berbohong dengan baik. Seketika si wanita mengenalkan dirinya, diketahui dia adalah Luo Sandao. Luo Sandao sendiri seketika bersumpah kepada surga, jika berbohong kepada Jiang Cheng, dirinya akan disambar petir sebanyak 5 kali. Jiang Cheng pun malah mempertanyakan nama si wanita adalah Luo Sandao dan meragukan hal ini. Luo Sandao sendiri menyebut nama itu adalah nama aslinya. Dirinya tidak tahu mengapa orang tuanya memberikan nama itu. Dan dirinya benar-benar mengatakan yang sebenarnya dan memperlihatkan ID-nya. Kembali Jiang Cheng meragukan ID card-nya karena nampak berbeda dengan di foto ID. Luo Sandao kembali mengatakan bahwa fotonya diambil 2 tahun yang lalu sebelum dirinya tumbuh cepat dan berat badannya juga menurun. Walaupun demikian, Jiang Cheng mengatakan bahwa itu tetap tidak menjamin Luo Sandao akan menjaga rahasianya. Pada akhirnya, hanya orang mati yang tidak berbicara. Kembali Luo Sandao mengambil sesuatu di penyimpanannya dan meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir dan mengambil sebuah gulungan. Luo Sandao menyebut bahwa ini adalah gulungan kontrak yang jika mengungkapkan rahasia maka akan langsung mati.
dan Luo Sandao bersumpah untuk menjaga rahasia kekuatan Jiang Cheng sampai mati. Jiang Cheng sendiri tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang seperti ini. Dengan ini Jiang Cheng pun mengerti dan akan membiarkan Luo Sandao karena sudah menandatangani kontrak ini. Lalu Jiang Cheng pun bertanya berapakah harga gulungan ini. Luo Sandao sendiri mengatakan bahwa harganya adalah 10 juta. Dan kembali Jiang Cheng mengatakan artinya satu-satunya item berharga di cincin penyimpanannya telah dipakai olehnya. Luo Sandao pun nampak panik dan meminta Jiang Cheng untuk tidak marah. Selama Jiang Cheng bisa membawanya ke rumah, orang tuanya akan memperlakukan Jiang Cheng dengan adil. Namun Jiang Cheng menolak hal ini karena dirinya ingin melapor ke Night Watch besok pagi. Dirinya sudah begitu terlambat dan berharap Luo Sandao mendapatkan hal yang terbaik. Namun Luo Sandao mengatakan bahwa mengantarkannya ke rumah lebih dekat dibandingkan pergi ke Night Watch. Selain itu, di rumahnya memiliki stasiun teleportasi. Dirinya pastikan Jiang Cheng tidak akan terlambat. Kemudian Jiang Cheng pun sampai di depan mansion keluarga Luo. Dan situasi di dalam saat ini cukup kacau, di mana Ibu Sandao sedang marah-marah karena mereka benar-benar berani merampok uang dan membunuh orang, serta menyebut keluarga Xiao sudah benar-benar keterlaluan. Mereka pun meminta Ibu Sandao untuk tenang, karena mereka akan memastikan mereka semua akan mati. Di saat itu, ayah Sandao meminta istrinya untuk tenang dan meredahkan amarahnya. Yang terpenting adalah Luo Sandao mereka sudah kembali dengan aman. Keluarga Xiao adalah salah satu keluarga besar di kerajaan Zhen. Itu bukanlah seseorang yang mampu mereka lawan. Mendengar hal ini, seketika Jiang Cheng pun yakin nama si wanita itu adalah Luo Sandao. Lalu ayah Sandao berterima kasih kepada Jiang Cheng karena sudah menyelamatkan Sandao mereka dan meminta Jiang Cheng untuk menerima black card ini. Ibu Sandao juga mengatakan hal yang demikian, dan mereka sudah mengatur sarapan dan meminta Jiang Cheng untuk makan lebih dulu sebelum pergi, karena teleportasi hanya akan memakan waktu beberapa saat. Jiang Cheng pun sangat berterima kasih akan hal ini, dan dirinya akan menerima black card serta sarapannya. Ibu Sandao pun mengerti dan akan mengantarkannya ke sana sekarang. Setelahnya, Jiang Cheng pun segera makan dan nyatanya Jiang Cheng makan sangat banyak. Jiang Cheng merasa semakin banyak serangga yang dirinya kendalikan, semakin banyak dirinya harus makan sekarang. Mereka pun meminta Jiang Cheng untuk tidak terburu-buru saat makan, karena Jiang Cheng masih bisa makan lebih banyak jika Jiang Cheng suka. Selain itu, meskipun Luo Sandao menyebut bahwa Jiang Cheng adalah tipe creation, Jiang Cheng juga berada di level divine. Sebagai orang yang baru awaken, Jiang Cheng sudah bisa menyelamatkan seseorang dari tangan keluarga Xiao. Seketika mereka pun berpikir jika Jiang Cheng dapat membantu mereka melawan keluarga Xiao, serta bisa melindungi anak mereka, maka mereka tidak perlu khawatir lagi. Lalu Ibu Sandao pun yakin bahwa Jiang Cheng tidak memiliki pacar, sedangkan Luo Sandao sendiri juga tidak memiliki pacar. Tidakkah Jiang Cheng pikir job tersembunyi di keluarga mereka itu sangat bagus, dan juga mahir dalam bisnis dan mengatur finansial. Dan yang terpenting, Sandao memiliki tubuh yang pas. Dia memiliki wajah yang cantik dan otak yang pintar. Dirinya sudah bisa memikirkan nama cucunya sekarang. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun langsung menyemprotkan minumannya. Luo Sandao sendiri meminta ayah dan ibunya untuk berhenti karena itu sangat tidak sopan. Segera Jiang Cheng pun pamit dan berterima kasih atas sarapannya. Dirinya sibuk sekarang karena ada hal penting yang harus dilakukan. Dan kembali kedua orang tua Sandao masih melanjutkan pembahasan mengenai calon menantu mereka yaitu Jiang Cheng. Namun Luo Sandao sendiri nampak sangat malu dan meminta mereka berdua untuk berhenti membahasnya. Karena Luo Sandao sendiri menilai jika Jiang Cheng sangat kuat dan tampan, tapi juga punya sisi yang menakutkan. Walaupun dia menakutkan, dia sangat kuat dan tampan. Dan Luo Sandao sendiri dipusingkan dengan pikirannya sendiri. Kemudian di tempat lain, di keluarga Xiao, Xiao Yuan Shao nampak sangat marah dan menyebut giok kehidupan Jianwu telah hancur. Dia pun meminta kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan beritahu dirinya siapa yang melakukannya.
Lalu seseorang yang bernama Xiao Beihan mengatakan kepada Xiao Yuanshan yang merupakan kakeknya dan menyebut bahwa sepupunya sudah berumur 20 tahun dan hanya mencapai level 30 di tahap second transfer. Ini tidak diragukan lagi, adalah sia-sia. Apa yang harus disesali dari kematian orang yang tidak berguna? Kemarahan Xiao Yuanshan menjadi tidak berguna. Xiao Yuanshan pun menyebut kualifikasi Yuan Wu memang pas-pasan dan jauh lebih rendah dari Xiao Beihan. Tapi tidak disayangkan dia meninggal. Tapi pada akhirnya dia tetaplah cucunya. Dan pelakunya harus tahu dia berurusan dengan siapa. Dirinya ingin tahu siapa di wilayah Daxia yang berani melawannya. Xiao Beihan mengerti. Tidak perlu peduli pada masalah kecil. Setelah dirinya selesai berpartisipasi di Tianjiao Camp, tidak peduli siapa dia, dirinya akan mencincangnya untuk kakeknya. Kemudian di tempat lain, di kantor pangkalan Nightwatch, Jiang Cheng nampak bertanya-tanya mengapa ada banyak orang dan mengira ada masalah besar. Jiang Cheng pun menyapa semua orang dan menyebut bahwa dirinya di sini untuk bekerja di bawah Nightwatch. Tak lama berselang, Jigang pun datang dan menyambut kedatangan Jiang Cheng. Karena akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Jigang pun segera memperkenalkan Jiang Cheng kepada orang-orang mereka yang terdahulu. Pertama, ada Yun Xiaoke, level 45, seorang support. Dia seharusnya adalah yang termuda, tapi karena ada Jiang Cheng, sekarang Jiang Cheng lah yang termuda. Kedua, ada Duan Feng, level 49, seorang shooter. Tidak banyak bicara dan narsis. Ketiga, ada Chu Bulang, level 49, seorang armored warrior. Dia kecil tapi sangat gigih dan dia sangat aktif bicara. Keempat, ada Tang Jin, level 61, third transfer fire mage. Dia adalah wakil komandan dan jago memasak. Jiang Cheng pun berterima kasih. Tipe creation sepertinya tidaklah begitu menakjubkan. Dalam pikiran Jiang Cheng, menilai semua nampak sedikit terlalu antusias, bahkan jika dirinya adalah divine level. Tipe creation umumnya tidak disukai orang. Jigang pun mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan tipe creation. Divine level tetaplah divine level. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak penting. Mereka semua tidak memandang rendah Jiang Cheng. Dengan Jiang Cheng sudah memilih mereka, maka ini akan menjadi rumah Jiang Cheng di masa depan. Dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya kesini hanya untuk mengumpulkan sumber daya dan menyembunyikan identitasnya. Tapi sekarang itu tidak penting. Lalu Zigang pun ingin membicarakan sesuatu. Mereka ingin mendaftarkan Jiang Cheng ke Tianjiao Training Camp selama 3 hari untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Tapi ada syarat minimal di mana Jiang Cheng setidaknya harus di level 30 atau lebih. Dirinya tidak tahu berapa level lagi yang Jiang Cheng butuhkan. Jiang Cheng pun seketika mengatakan bahwa dirinya saat ini berada di level 17. Namun hal ini malah mengagetkan Jigang. Karena Jiang Cheng baru saja awaken 3 hari yang lalu, tapi sudah mencapai level 17. Seketika Jigang tertawa dengan puas. Dirinya ternyata tidak salah menilai Jiang Cheng yang benar-benar divine level. Tidak sulit untuk naik level 3 kali lagi. Dirinya akan mendaftarkan Jiang Cheng ke Tianjiao Camp nanti. Namun tiba-tiba semua anggota Nightwatch mendapatkan sebuah tanda. Dan seketika Jigang pun bertanya, apakah Jiang Cheng berurusan dengan orang berkuasa beberapa hari terakhir ini? Karena baru saja ada seorang third transfer yang misterius yang menggunakan Divine Sensei-nya untuk mencari keberadaan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun seketika berpikir, third transfer awakener dan menduga bahwa itu adalah dari keluarga Xiao. Segera Xiaoke mengerti dengan situasinya dan segera membuat pelindung suara agar mereka dapat berbicara secara pelan. Setelahnya, Jigang pun mengatakan, jika Jiang Cheng menghadapi masalah, beritahu mereka dan jangan memendamnya sendirian. Jiang Cheng pun seketika berterus terang bahwa dirinya membunuh Xiao Yuanwu tempo hari. Dirinya tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dirinya tidak tahu bagaimana mereka dapat mengetahuinya. Hal ini pun seketika membuat Tang Jin kaget karena itu adalah keluarga Xiao dari Zen Empire. Begitu juga dengan Jigang yang mengetahui bahwa Xiao Yuanwu adalah cucu dari Xiao Yuanshan. Jiang Cheng pun merasa tidak enak karena sepertinya dirinya telah menyebabkan masalah pada mereka. Walaupun ini bukan rahasia umum lagi bahwa keluarga Xiao telah melakukan banyak perbuatan jahat.
Generasi muda dari keluarga Xiao sudah banyak melakukan kejahatan di beberapa tahun terakhir. Namun menurut Jigang, hal ini sudah dianggap merugikan rakyat. Meskipun keluarga Xiao menakutkan, sejauh yang dirinya tahu, Xiao Yuanwu adalah yang paling tidak berguna dan tidak disukai. Jadi Xiao Yuanshan mungkin tidak akan mengambil tindakan secara langsung. Tang Zi pun beranggapan bahwa Xiao Yuanshan mungkin akan mengirim orang lain. Tang Jin merasa bahwa mereka tidak boleh tinggal diam saja. Melihat situasinya, Jiang Cheng pun menilai meskipun sebagai yatim piatu, dirinya punya tetangga yang mendukungnya sejak dirinya masih muda. Ini masih pertama kalinya dirinya merasa seperti di rumah sendiri. Namun Jigang mengingatkan bahwa Xiao Yuanwu memang tidak berbakat, namun seharusnya dia sudah melewati second transfer. Hal ini pun kembali membuat Jigang kaget. Bagaimana bisa level 17 first transfer creation bisa menghabisi second transfer tipe petarung? Jiang Cheng pun meminta Jigang untuk tenang, karena dirinya telah ditolong oleh seseorang. Jigang pun seketika penasaran siapakah orangnya. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa orangnya berasal dari keluarga Luo dari Jingnan, yaitu Luo Sandao. Dia memiliki hidden job TV defense. Kembali mereka semua dikejutkan dengan hal ini. Mereka mengetahui bahwa keluarga Luo adalah pembisnis paling kaya di Jingnan. Satu-satunya putri mereka adalah Luo Sandao. Jigang pun kembali tertawa tentang hal ini dan menyebut ini tidak buruk. Walaupun keluarga Luo bukanlah keluarga bertarung, tapi tidak ada yang mengalahkan mereka soal kekayaan. Jika Jiang Cheng menghadapi masalah suatu hari nanti, keluarga Luo tidak akan tinggal diam. Namun kembali Jigang bertanya-tanya, jika Luo Sandao memiliki TV defense, lalu siapa yang memiliki banyak attack powernya? Pada akhirnya, Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya sebenarnya memiliki dua job, yaitu hidden job tipe poison. Kembali Jigang merasa dikejutkan dengan hal ini dan bertanya apakah ada lagi kejutan buatnya. Dan segera menjabat tangan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun memperingatkan Jigang bahwa ini sangat beracun, dan status defense Jigang akan hancur. Seketika Jigang melepaskan tangannya, Jigang pun meminta Jiang Cheng untuk diam. Dirinya hanya tidak menanggapinya dengan serius. Segera Jigang meminta Xiaoke untuk membantunya. Segera Xiaoke pun menetralisir racunnya. Kembali Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya sudah memberitahu Jigang bahwa itu sangatlah beracun. Jigang pun menyebut bahwa itu adalah racun yang bagus. Semakin banyak skill yang dipunyai Jiang Cheng, maka semakin dirinya senang. Namun menurut Jigang, walaupun Jiang Cheng memiliki talent yang bagus, jika itu keluarga Xiao, lebih baik mereka melupakan tentang Tian Jiao Camp. Meskipun mereka akan mendapatkan sumber daya yang bagus, tapi dirinya yakin keluarga Xiao pasti ikut berpartisipasi. Mereka tidak akan bisa mengambil resiko hanya untuk beberapa sumber daya. Jiang Cheng pun seketika penasaran dengan sumber daya ini. Jigang pun menyebut bahwa itu hanya sebuah base essence, equipment, dan lain-lain. Jika Jiang Cheng mendapatkan peringkat teratas, maka akan dihadiahkan sebuah misterius fruit dan secret realm scroll. Namun Jigang meminta Jiang Cheng untuk melupakan itu. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun merasa hadiahnya lebih bagus daripada hunting base sendirian. Bahkan mungkin dirinya dapat membuat kawanan baru. Jiang Cheng pun seketika mengatakan bahwa dirinya harus ikut. Dirinya tidak takut dengan bahaya. Dirinya bisa melindungi dirinya sendiri. Mendengar hal ini, Jigang tidak bisa memberikan jawaban langsung dan akan memikirkannya terlebih dahulu. Lalu, di tepi danau barat, seseorang tengah menjalani sebuah latihan dan ternyata dia adalah Xiao Beihan. Para pengawal pun menyebut Xiao Beihan benar-benar kebanggaan keluarga Xiao. Combat powernya ada di level yang berbeda. Namun Xiao Beihan meminta mereka untuk berhenti berbicara omong kosong dan menanyakan soal investigasi yang mereka lakukan atas perintahnya. Mereka pun mengatakan bahwa mereka menemukan bukti bahwa Xiao Yuanwu memiliki urusan dengan wanita yang bernama Luo Sandao. Selain itu, Luo Sandao juga pernah bepergian dengan seorang pria yang bernama Jiang Cheng. Xiao Beihan pun sendiri mengetahui bahwa wanita dari keluarga Luo itu tidak memiliki banyak combat power. Namun dirinya penasaran siapa Jiang Cheng ini. Mereka pun seketika mengatakan bahwa Jiang Cheng adalah orang yang baru saja awaken sebagai Divine Level Creation, lalu pergi ke Night Watch. Telah ditemukan juga bahwa dia dan Luo Sandao akan pergi ke Tian Jiao Camp. Saat ini, dua orang ini belum bisa dikatakan sebagai tersangka karena belum ada bukti yang kuat.
Mendengar hal ini, Xiao Beihan merasa kata tersangka saja sudah cukup. Dan seorang Divine Level tipe Creation ini sedikit membuatnya penasaran. Karena mereka mengikuti Tian Xiao Camp, dirinya tidak perlu repot-repot untuk pergi menghabisi mereka. Kemudian kembali ke Night Watch. Jigang pun memberitahu Jiang Cheng bahwa dirinya sudah mendaftarkan Jiang Cheng mengikuti Tian Xiao Camp. Namun dirinya masih gelisah untuk berjaga-jaga. Dirinya menemukan sekutu yang kuat untuk Jiang Cheng di antara para pelamar. Dia adalah Mu Han Qiu, putri kecil dari keluarga Mu. Sebelum pergi, Jiang Cheng harus menemaninya ke alam rahasia untuk leveling dan membangun hubungan terlebih dahulu. Zigang pun menekankan bahwa dirinya dengar Mu Han Qiu bukan hanya cantik tapi juga seumuran dengan Jiang Cheng. Saat dia tiba, gunakan ketampanan Jiang Cheng untuk memenangkannya dalam satu gerakan. Tak lama kemudian, seseorang pun datang dan ternyata dia adalah Mu Han Qiu. Mu Han Qiu pun bertanya bahwa kemarin dirinya meminta Paman Li untuk meminjam seseorang dari Zigang. Tapi bukankah Zigang menolak? Dan mengapa Zigang mengubah pikirannya sekarang? Jigang pun mengatakan bahwa kemarin dirinya menolak karena dirinya marah dengan kakek Mu Han Qiu. Tapi sekarang dirinya setuju karena ada kondisi tambahan, yaitu untuk membawa Jiang Cheng bersamanya. Mu Han Qiu menyebut bahwa dirinya sudah memberi level 30 alam rahasia gratis dan Jigang masih ingin bernegosiasi dengan dirinya. Jigang pun mengatakan bahwa semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Bukankah Mu Han Qiu datang kepadanya untuk mencari seseorang dengan pengalaman tempur yang handal? Karena alam rahasianya memiliki batasan untuk orang level 50 ke bawah. Mu Han Qiu pun seketika mendekat dan menanyakan combat power yang dimiliki oleh Jiang Cheng. Jiang Cheng pun hanya menyebut bahwa dirinya level 17 tipe Creation. Mendengar hal ini, Mu Han Qiu kaget dan menyebut bahwa Jiang Cheng pemula karena di bawah level 20. Apalagi dia tipe Creation tidak berguna. Seketika Zigang pun marah dan menanyakan sikap Mu Han Qiu, serta meminta Mu Han Qiu melupakan hal ini jika Mu Han Qiu tidak memanggil Paman Ji ketika masuk. Bagaimana bisa Mu Han Qiu berbicara seperti itu? Jiang Cheng memiliki Divine Level Creation dan juga Dual Job. Paman Li pun seketika meminta Zigang untuk menjaga kata-katanya, karena baru-baru ini Mu Han Qiu baru saja dicampakkan pacarnya. Dia baru saja putus, jadi dia tidak stabil. Seketika dengan ekspresi sedihnya, Mu Han Qiu meminta Paman Li untuk berhenti mengatakannya. Dirinya akan menyetujuinya. Kemudian di alam rahasia, Beautiful Village level 30. Saat di depan altarnya, Duan Feng pun mengatakan bahwa dirinya yang akan memimpin tim ini sekarang. Duan Feng meminta mereka untuk mengingat, jika seseorang secara tidak sengaja hilang dan dalam bahaya, segera kembali ke Teleportation Stone. Meskipun kemungkinannya mutasi alam rahasia relatif sedikit, jika terjadi sesuatu, semua segera kembali ke sini dan keluar dari alam rahasia. Mu Han Qiu meminta Jiang Cheng yang merupakan pemula untuk tidak menangis dan menyusahkan mereka setelah masuk. Jiang Cheng pun tidak menanggapi omongan Mu Han Qiu. Namun Jiang Cheng sendiri memiliki firasat tidak enak mengenai alam rahasia level 30 ini. Dirinya tidak tahu mengapa, tapi dirinya punya firasat buruk tentang hal ini. Saat di dalam, mereka pun tidak menyangka akan melihat pemandangan desa yang cukup bagus. Mereka pun bertanya-tanya di manakah monster dari alam rahasia ini. Duan Feng pun menduga bahwa para monster saat ini kemungkinan ada di dalam rumah, dan segera mengajak mereka untuk memeriksanya. Duan Feng juga meminta Chu Bulang untuk menarik para monster dan menahannya. Dirinya akan menjadi damage dealer. Sedangkan Xiao Ke menjadi support dengan Jiang Cheng dan tetap jaga jarak. Kemudian mereka pun berhenti pada sebuah tanda batu dari desa. Duan Feng pun merasa bahwa ada yang aneh dengan batu ini dan meminta mereka semua untuk berhati-hati. Xiao Ke juga bisa merasakan drag energi yang menjijikan di desa ini. Segera Xiao Ke merapal sebuah mantra bub untuk pembersihan. Menurut Jiang Cheng, ini adalah bub yang luar biasa. Tidak hanya membersihkan pikirannya, tetapi juga meningkatkan agility dan energinya. Namun tiba-tiba suasana desa pun berubah menjadi gelap. Duan Feng pun menyadari sesuatu yang aneh dan segera mengajak mereka semua untuk lari. Namun sayangnya hal itu terlambat. Alam rahasia mengalami sebuah mutasi. Dan notifikasi menyebut bahwa alam rahasia Beautiful Village telah mengalami mutasi dan berganti nama menjadi Dead Spirit Village.
Dead Spirit Flag tingkat Nightmare yang memiliki kondisi penyelesaian yang harus dipenuhi. Pertama, bersihkan Dead Spirit di Guanming Flag, dan kedua, bunuh bosnya. Kemudian saat ini, Jiang Cheng terpisah dari anggota tim yang lain. Jiang Cheng menyadari bahwa alam rahasia sudah bermutasi dari ordinary level ke nightmare level, dan yang lainnya juga pasti terpisah karena mutasi ini. Jiang Cheng merasa bahwa dengan levelnya sekarang, bertarung di alam rahasia level 30 mungkin sangat berbahaya. Dirinya harus mendengarkan perkataan Duan Feng dan kembali ke Teleportation Stone. Segera Jiang Cheng bergerak untuk mencari jalan keluar. Namun saat mencari jalan keluar, Jiang Cheng dihadapkan dengan sebuah peti mati dengan jumlah yang cukup banyak. Selain itu, Jiang Cheng pun merasa aneh saat menatap sebuah foto dan bertanya-tanya apakah ini hanya imajinasinya saja atau memang gambar ini tersenyum ke arahnya. Namun tiba-tiba semua peti yang ada di sana terbuka dan ternyata itu adalah Dead Spirit level 30 yang memiliki karakteristik kebal terhadap serangan fisik. Menyadari hal ini, Jiang Cheng segera menggunakan racunnya untuk menghadapi mereka. Setelahnya, Jiang Cheng pun segera menjaga jarak dari mereka. Menurut Jiang Cheng, dirinya tahu racun juga termasuk serangan fisik dan tidak akan terlalu berguna. Dan di saat itu, Nine pun keluar dan mengatakan bahwa dia ingin makan dan memperhatikan para Dead Spirit dengan jumlah yang banyak. Jiang Cheng pun seketika bertanya apakah Nine bisa memakan mereka. Bukankah makan juga termasuk serangan fisik? Nine pun hanya menyebut bahwa dirinya bisa makan enak. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun membiarkan Nine untuk mencobanya terlebih dahulu, dan dirinya akan membantunya. Segera Nine pun maju untuk menyantap makanannya, dan ternyata serangan dari Nine sangat efektif melawan Dead Spirit. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun mengingat bahwa Nine berasal dari abyss seperti undead, termasuk dalam Dark Species. Setelah mendapatkan skill evolusi, Nine bisa tumbuh menjadi Lord of the Abyss, yang sepenuhnya lebih tinggi dari undead level rendah. Melihat sebuah kesempatan besar di depan matanya, Jiang Cheng pun pada akhirnya mengerahkan semua serangganya untuk menyebar dan memperingatkan mereka untuk tidak terlihat oleh manusia lainnya. Seketika notifikasi tentang pembunuhan Dead Spirit dan melahap Dead Spirit terus masuk, dan tak berlangsung lama, semua Dead Spirit pun dapat dikalahkan. Bersamaan dengan itu, sebuah notifikasi mengucapkan selamat karena Jiang Cheng naik menjadi level 18. Seluruh atribut plus 1 dan poin atribut plus 10. Jiang Cheng sendiri tidak menyangka bahwa ini sangat cepat. Hanya dalam waktu 10 detik dirinya mendapatkan lebih dari 500.000 poin pengalaman dan naik level. Alam rahasia ini benar-benar seperti harta karun baginya. Dan sekarang dirinya bisa menyelidiki foto seram itu. Dan setelah diperhatikan, foto itu tidak tersenyum lagi sekarang. Nine pun hanya terus mengatakan bahwa di luar ada makanan. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun menanyakan apakah Nine bisa memakan foto itu juga. Namun nyatanya, secara tiba-tiba foto itu pun meledak. Dan notifikasi menyebut bahwa Jiang Cheng telah menakuti Necromancer Guard level 35 sampai mati dan mendapatkan 870 poin pengalaman. Di sisi lain, saat ini Duan Feng agak kerepotan melawan pasukan Dead Spirit. Menurutnya, dirinya beruntung memiliki busur magical weapon. Dengan begitu dirinya bisa memberikan damage kepada para undead. Duan Feng bertanya-tanya mengenai kabar yang lainnya. Terlebih lagi Jiang Cheng yang bahkan belum mencapai level 20. Jika terjadi sesuatu, bagaimana caranya menjelaskan kepada Zigang? Di saat yang sama, Duan Feng menerima sebuah notifikasi dari anggota timnya yang berhasil mengalahkan Dead Spirit dan Necromancer Guard. Dan ini mengagetkan Duan Feng. Duan Feng menilai ini adalah alam rahasia yang bermutasi. Siapa yang dengan cepat membunuh para monster itu? Jika dilihat dari anggota timnya, Chu Bulang sangat mustahil karena physical attack-nya sangat kecil. Xiao Ke memiliki atribut cahaya yang dapat menahan monster, tapi tidak membunuh mereka dalam sekali serang. Sedangkan Jiang Cheng itu sangat mustahil, mengesampingkan levelnya yang rendah, entah racunnya atau pertumbuhan segala sesuatu, itu tidak akan berpengaruh pada undead. Jadi, kemungkinan ini berasal dari Mu Han Qiu. Duan Feng pun bertanya-tanya apakah dia sekuat ini. Bagaimanapun juga, jika ada seseorang yang bisa dengan mudah membunuh monster di tim mereka, maka itu berarti mereka bisa menyelamatkan yang lainnya. Duan Feng berharap Jiang Cheng bisa bertahan sebentar lagi. Di tempat lain, nyatanya Mu Han Qiu kini tengah terluka parah dan hanya bisa berlari dari kejaran para undead.
Mu Hankyu sendiri merasa bahwa dirinya tidak boleh mati. Dirinya memiliki hidden job, dirinya ingin berpartisipasi di Tianjiao Camp dan memulihkan keluarganya. Tapi dirinya sekarang kehabisan energi. Dirinya bahkan tidak bisa memakai skill speed lagi. Dirinya ingin segera pulang ke rumah dan tidak ingin mati di sini. Dan tepat di depannya saat ini, Mu Hankyu melihat beberapa undead lari. Dan Mu Hankyu menduga bahwa itu adalah rekan satu timnya yang mampu membunuh undead secara instan. Mu Hankyu pun bisa merasakan aura yang sangat kuat darinya. Dirinya harus bertahan sebentar lagi dan dirinya akan selamat. Namun tiba-tiba Mu Hankyu terjatuh ketika hampir mencapainya. Dan hal ini membuatnya diserang oleh para undead. Dan segera Mu Hankyu berteriak meminta tolong. Di saat itu Jiang Cheng pun datang. Dan hal ini mengagetkan Mu Hankyu karena aura itu berasal dari Jiang Cheng. Mu Hankyu pun bertanya-tanya bagaimana mungkin itu adalah Jiang Cheng. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2-3 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.